secara teknikal. Oh ya maaf Pak, ini kita di rekam ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya oke. Kita sudah jamnya, kita mulai aja ya Pak ya. Boleh, boleh, nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah. Dan, Ya, dan, dan tadi, Bu, menjawab pertanyaan Ibu, Bu, saya tuh sekarang udah nggak ada pilihan, Bu. Artinya, tidak bisa hanya kita prioritaskan institutional investor, Bu, ya. Sekarang retail investor itu yang move the market, Bu. ya Jadi kayak betul. cuan community gitu, Bu, ya. Kemudian juga ada kan kayak seperti Ibu Rita Effendi itu apa ya, Indonesia Investment Iya, Community, iya. Pak Edi Pranasidi, ada Superstock Community gitu, Bu, ya. Itu Ya juga banyak ya Pak ya. betul, Bu, itu satu persatu, Bu. Setiap ada permintaan saya akan coba fasilitasi, Bu. Karena memang retail community seperti Ibu ini nih, Bu Dian, Bu Novi dan Pak Edi, Bu Rita, Bu siapa, Ellen May gitu, Bu. Itu Ya, yang memang move the market, Bu. Pada waktu institusional itu wait and see, tiarap, yang move the market itu ya suka nggak suka si retail, Bu. Jadi retail semua. tidak Karena ada yang saya retail, bedakan, Bu. Informasi ke retail juga sama dengan ke institusi, Bu. oh gitu ya. Oke kalau gitu Pak ini karena saya juga banyak banget yang bukan membernya Cuan Community nih sebenarnya yang ikut di sini gitu kan. Nah, jadi saya mau jelasin dulu sebentar ya Pak ya, apa itu Boleh, Cuan Bu, boleh. Community ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, Cuan Community ini sebetulnya saya membentuknya itu di tahun 2020, Cuan Community-nya sendiri. Nah, sebenarnya tujuannya itu bikin satu komunitas trading yang bisa membantu para trader dan investor retail untuk berkembang melalui edukasi. Jadi kita banyak edukasinya sih Pak dari eh, sebentar saya pakai ini ya. Apa edukasi kita lumayan lengkap. Lalu ini sih partner kita. Jadi kalau di Cuan Community ini kita nggak nggak ada biaya bulanan untuk gabung dengan Cuan Community. Cuman kita berharap kan kita juga biar gimana harus ada profit ya Pak ya. Pasti, pasti, Bu. Ya, nah, jadi saya buka brokerage. Nah, brokerage saya di Pintrako Sekuritas, di AT, di Semesta, MG, sama di Valburi, di CP. Sebetulnya saya pribadi, kalau saya jadi sales itu udah sekitar 16 atau 17 tahun saya sebagai sales, sebagai equity sales. Hmm, hmm. Ya, nah, yang di Cuan Community ini saya apa ya, saya fokuskan lagi ke edukasi dan pelatihan, bentuknya webinar rutin setiap hari Sabtu dari basic sampai advance, enggak setiap hari Sabtu, sebulan 2 kali di hari Sabtu pagi. Itu juga kadang saya bikin workshop yang udah eh, ada workshop yang tidak berbayar yang di Sabtu pagi itu dan ada workshop yang berbayar. Itu semuanya multi level dari yang pemula sampai yang udah senior, udah jagoan lah. Lalu kita juga ada market insight, trading support, daily watch list itu selalu ada, trading plan selalu kita keluarkan untuk membantu teman-teman. Lalu kita juga ada live trading bareng Pak setiap hari. Hmm. Di jam market dari mulai jam 9 kurang 10 kita udah mulai live sampai jam 11, lalu sesi 2 di jam setengah 2 kurang 10 kita mulai sampai jam 3. Jadi di situ kita udah mulai beli bareng, jual bareng, pokoknya kita live trading Pak bareng-bareng semuanya gitu. Jadi untuk komunitasnya itu engagementnya kita cari dari live trading bareng situ gitu. Terus ya cuman ini mah saya ya kita lewat aja. Jadi sebenarnya fokusnya Cuan Community itu memang betul-betul 100% di komunitas, komunitas trading saham, baik trader yang harian maupun investor yang long term, kita semua provide di situ. Gitu, Pak. Eh, Lalu kita juga ada di IG, di TikTok,
di YouTube itu semuanya aktif. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau bisa tolong follow IG-nya kita ya, Cuan Community, sama YouTube-nya kita, Cuan Community. Dan ini pun nanti setelah ini, besok kita akan upload di YouTube-nya Cuan Community. Jadi saya nggak langsung upload, Pak. Uploadnya nanti besok. Gitu, oke? Sekian aja Pak pengenalan dari saya mengenai Cuan Community. Ini mulai sekarang saya bisa apa persilahkan dari pihak Pak Herwin dari BRMS. Ya, Saya ya. persilahkan Pak. Bagus sekali Bu, bagus sekali. Sangat established, saya lihat ya, sangat established dan juga cukup aktif dan interaktifnya dengan apa namanya Bu, anggotanya juga cukup baik ya. Bagus sekali. Iya, Saya sering dengar sih, tapi ini Bu Novi yang kemarin uh, promote untuk Cuan Community, ada terima paparan kasih dari ya Bu BRMS. Novi. Ya, bagus sekali, bagus, bagus Bu. Ya, saya dengan Novi itu sebetulnya kita udah bareng dari, aduh udah nggak tahu berapa puluh tahun sih Pak. Saya Ya. dengan Bu Novi dari saya masih brokerage. Dari sebelum saya jadi broker, saya udah temenan sama Ibu Novi. Iya, iya, iya. Saya sering dengar, Bu. Ya, Ibu Dian, Cuan Community saya sering dengar. Tapi bagus juga, saya dapat akses juga ke Cuan Community, bagus buat saya. Terima kasih nih Iya, atas kesempatannya loh, Bu Dian. Bisa iya kalau gitu. memberikan, diberikan platform ya untuk BRMS Ya ketemu sama-sama dengan Pak. apa anggota-anggota dari komunitas Ibu. Ini sangat sangat penting, Bu. Ya, kalau gitu dipersilakan Pak waktunya untuk BRMS. Boleh, boleh, boleh. Ya, silakan Neneng. Saya dengan Ibu Neneng Istiqomah itu salah satu tim saya, Bu, di Investor Relation. Neneng bisa di-share materi presentasi? Izin Bu Dian, saya mau share screen materi presentasinya. Ya, silakan Mbak Neneng. Baik. Jadi Budian, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memberikan paparan. Ini sebenarnya ini yang pertama nih untuk paparan Q1 2026 kita nih. Yang pertama kali kita sampaikan ke market itu di hari ini, Bu. Karena Wah, keren sekali. Thank betul, Bu. you, Karena Pak. ini baru baru kita update nih di terus terang baru kita update ini kinerja keuangannya yang merefleksikan Q1 period itu di awal bulan ini, Bu. Jadi ini yang pertama. Waduh, terhormat sekali kita. Ya. Terima kasih banyak. Betul. Selama ini kita masih pakai angka yang full year 2025. Jadi ini bagus lah, Bu. Ya gitu Neneng ya, kira-kira ya. Iya, betul Ya, Pak. Ya, betulnya yang pertama ya. Iya, Ya, ya. ini Oke. lagi mau sharingnya ya. Ya, jadi Sebentar iya. ya. nanti saya akan sampaikan materi Oke. presentasinya PDF-nya ke Budian ya. PDF-nya saya sudah dapat, Pak. Mbak Oh, Neneng udah dapat ya. kasih. Good, Udah, good, Iya, good. udah. tadi pagi Hmm. baru saya kirim Pak. Bagus, bagus. Oke. Jadi ini adalah paparan mengenai kinerja keuangan dan produksi dari BRMS itu per Q1 2026 ya. Ya, Neneng. Bisa di slide berikutnya. Jadi slide ini Bapak dan Ibu dapat dilihat ini adalah 5 aset utama yang saat ini dioperasikan oleh BRMS dalam portfolionya. Tapi saya akan fokus di dua aset pertama saja, Budian dan teman-teman ya. Jadi yang pertama ini, kenapa di dua aset ini? Karena dalam dua aset ini ada 3 katalis utama yang akan kami capai dalam 18 bulan ke depan. Yang pertama Citra Palu Mineral, itu proyek tambang emas dan perak yang ada di Palu di Sulawesi. Yang mana kepemilikan BRMS di situ hampir 100%. Di sini ada 2 katalis utama. Yang pertama, di akhir tahun ini, di kuartal keempat tahun ini, kami akan menambah kapasitas produksi dari salah satu pabrik emas kami. Dari sebelumnya 500 akan menjadi 2.000 ton biji per hari. Nah, ini artinya akan ada peningkatan produksi di akhir tahun ini. Itu katalis yang pertama. Katalis yang kedua, dalam aset yang sama di Palu ini, di pertengahan tahun depan kami akan mulai melakukan penambangan dari lokasi tambang emas bawah tanah yang ada di Poboya di Palu. Nah, ini saat ini kami masih menambang dari penambangan terbuka yang disebut open pit. Nah, itu rata-rata kandungan emasnya ada 1,5 gram per ton. Itu sudah sangat tinggi sekali ya. Artinya dari 1 ton batu itu ada 1,5 gram emas di dalamnya. Nah, bayangkan nanti di tahun 2027
dari tambang underground atau tambang bawah tanah itu kandungan emasnya 3,5 sampai 4,9 gram per ton. Nah, artinya nanti di semester kedua tahun depan produksi emas akan meningkat lagi, Bapak dan Ibu. Nah, itu katalis yang kedua. Katalis yang ketiga itu ada di proyek kami yang kedua, yaitu PT Gorontalo Mineral. Jadi kalau Palu itu didominasi oleh emas dan perak, kalau di Gorontalo Mineral yang ada di Gorontalo di Sulawesi Utara ya, itu lebih didominasi oleh tembaga dan emas. Kepemilikan BRMS di sini 80%, sisanya dimiliki oleh aneka tambang yang 20%. Nah, apa tuh katalisnya? Kami saat ini sedang melakukan massive drilling campaign atau pemboran besar-besaran di satu lokasi tambang. Saat ini ada tiga eh, alat pemboran atau kita sebut drill rigs yang sedang beroperasi. Dan targetnya di akhir tahun ini akan ada 6 alat pemboran atau 6 drill rigs yang akan beroperasi di tiga lokasi tambang. Sehingga kami targetnya akan mengumumkan hasil pemborannya dalam bentuk copper mineral resource atau dalam bentuk sumber daya mineral tembaga. Itu kita akan umumkan targetnya Bapak dan Ibu di pertengahan tahun depan. Dan harapannya jumlah cadangan dan sumber dayanya itu cukup besar dan kualitas kandungan tembaganya juga cukup besar. Sehingga ini dapat menambah nilai bagi para pemegang saham. Nah, ini Gorontalo Mineral penting Bapak dan Ibu. Ini adalah alasan kenapa Grup Salim masuk ke BRMS di tahun 2022 lalu. Jadi kalau memang cadangannya ini kualitasnya mirip-mirip dengan yang ada di Batu Hijau yang saat ini dioperasikan oleh Aman Mineral, maka ini bisa menjadi penambahan nilai yang luar biasa bagi para pemegang saham. Itu adalah tiga katalis di Palu dan di Gorontalo. Untuk aset yang ketiga dan keempat, itu Suma Heksa Sinergi, itu adanya di Banten di Jawa. Linge Mineral Resources, itu adanya di Kota Linge di Aceh di Sumatera. Itu keduanya merupakan tambang emas dan perak. Dan memang ini masih dalam tahap eksplorasi Bapak dan Ibu ya. Size-nya juga tidak sebesar yang ada di Palu, lebih kecil jadi ya. Dan saat ini kepemilikan BRMS itu memang mayoritas antara 60 sampai 80% di masing-masing aset. Aset yang kelima dari Prima Mineral ini adalah satu-satunya proyek kami yang bukan merupakan tambang emas maupun tembaga. Ini adalah tambang seng dan timah hitam. Lokasinya ada di kota Dairi di Sumatera Utara dan juga ini satu-satunya aset kami yang kami tidak miliki mayoritas. Artinya tidak terkonsolidasi ke dalam buku kami, Bapak dan Ibu. Kepemilikan kami minoritas hanya 49%. Sisanya 51% dimiliki oleh joint partner kami, yaitu perusahaan state-owned enterprise atau perusahaan BUMN dari China, namanya NFC China. Itu singkatan dari China Non-Ferrous Metal Industry Foreign Engineering and Construction Limited. Ada di footnote di bawah. Jadi NFC China ini memiliki 51% dan bertindak sebagai project operator dan EPC kontraktor. Dari Prima ini CEO-nya itu dari NFC, CFO-nya NFC, COO-nya NFC. Kita cuma punya satu direksi Bapak dan Ibu yang membawahi sumber daya manusia dan legal atau untuk perizinan ya. Jadi kita lebih pasif sifatnya di situ. Ya, Neneng selanjutnya. Nah, ini adalah jajaran direksi kami di BRMS, Bapak dan Ibu ya. Jadi saat ini ada 3 perwakilan dari grup Salim dan AP Investment ya. Dalam BRMS itu yang pertama ada Bapak Agus Projosasmito. Beliau menjabat sebagai direktur utama dan beliau join ke jajaran direksi BRMS itu di bulan Maret tahun 2022. Pak Agus saat ini juga masih menjabat sebagai komisaris utama di Aman Mineral Internasional atau AMMN dan juga sebagai wakil direktur utama di Aman Mineral Nusa Tenggara. Kemudian Pak Agus ini istrinya sudah meninggal, sudah wafat, Bapak dan Ibu. Beliau memiliki 2 putra. Yang pertama itu Aditya
Pak Aditya Sastomo itu sebagai direksi di AMMN, dan yang kedua itu Adrian Wicaksono sebagai direksi di BRMS. Pak Adrian ini juga menjabat sebagai direksi di AP Investment. AP Investment ini adalah pemegang saham di BRMS, Medco, dan AMMN. Pak Adrian juga join ke BRMS bersama dengan Pak Agus, yaitu di bulan Maret tahun 2022. Juga mewakili dari grup Salim dan AP Investment atau dari Aman Mineral Group itu ada Pak Charles Gobel. Pak Charles Gobel itu masuk ke jajaran direksi BRMS di bulan April tahun 2024. Beliau masuk sebagai CFO dan Finance Director. Pengalaman beliau itu juga lama di Aman Mineral Group. Jadi Bapak dan Ibu, semua pengeluaran cash outflow itu mesti ditandatangani oleh Pak Agus dan Pak Charles ya sebagai direktur utama dan juga sebagai finance director. Baik, selanjutnya, Neneng. Nah, ini adalah jajaran manajemen tim dari bisnis unit kami, Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak-bapak di sini merupakan geologis, metalurgis maupun mining engineer dengan pengalaman dari perusahaan-perusahaan tambang yang terkemuka seperti um, Freeport, kemudian Newmont, Rio Tinto, BHP, dan lain-lain. Tapi saya mau Bapak dan Ibu fokus ke 3 individual yang ada di baris paling bawah. Jadi kami baru rekrut ketiga individu itu dalam 24 bulan terakhir. Bapak Tarkelin Purba, itu warga negara Indonesia, backgroundnya adalah senior geologist. Dia diangkat sebagai CEO di Gorontalo Minerals. Tugas beliau adalah mensupervisi dan mengawasi aktivitas pemboran yang ada di Gorontalo sehingga dapat kami umumkan hasilnya dalam bentuk sumber daya mineral tembaga di pertengahan tahun 2027, di tahun depan. Nah, ini harapannya hasilnya positif Bapak dan Ibu ya. Jumlah cadangannya harapannya cukup besar dan kualitas kandungan tembaganya juga cukup tinggi. Insya Allah ya. Nah, Robert Gelson, warga negara Australia, Tutus Jama, warga negara Indonesia. Keduanya adalah mining engineer dan keduanya itu direkrut hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk mempercepat penyelesaian pembangunan tambang emas bawah tanah yang ada di Palu, Bapak dan Ibu. Karena mesti mulai beroperasi di pertengahan tahun depan. Jadi penting sekali ya ini ketiga individu ini. Ya, selanjutnya, Neneng. Nah, ini aset profil kami, Bapak dan Ibu ya, Citra Palu Mineral. Saat ini kami sudah di poin nomor 2 ini sangat penting ya. Kami sudah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang emas yang ada di Palu untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2050. Jadi sudah aman perizinannya. Kita memiliki 2 pabrik saat ini. Pabrik emas yang pertama dengan metode carbon in leach. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya antara carbon in leach dengan heap leach ya. Metode kami itu namanya carbon in leach atau kita singkat menjadi CIL. Itu pabrik yang pertama sedang mengalami peningkatan kapasitas produksi dari 500 menjadi 2000 ton biji per hari. Targetnya akan mulai beroperasi itu di Oktober tahun ini. Artinya di kuartal keempat tahun ini sudah akan ada peningkatan produksi. Nah, ini adalah katalis yang pertama, Bapak dan Ibu. Kita juga memiliki pabrik yang kedua yang saat ini secara konsisten terus dapat memproses 4.000 sampai 4.500 ton biji per hari. Katalis yang kedua itu ada di poin kedua dari bawah. Kami juga berencana untuk segera mengoperasikan proyek tambang emas bawah tanah dengan kadar emas yang tinggi tadi saya sampaikan 3,5 sampai 4,9 gram per ton. Targetnya itu di semester kedua tahun depan, Bapak dan Ibu. Artinya akan meningkat lagi produksi emasnya. Nah, itu dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Kalau Bapak dan Ibu lihat tabel yang di kanan atas itu merefleksikan resource atau sumber daya. Tabel yang di bawah itu reserve atau cadangan. Jadi cara membacanya seperti ini kira-kira Bapak dan Ibu ya. Kalau resource itu artinya angka yang ada di reserve ditambah upside, tambahan-tambahan lagi ya. Tapi secara konservatif kita ambil reserve-nya saja. Reserve tabel yang di bawah itu sudah as good as commercial production lah kira-kira. Jadi untuk reserve itu jumlah cadangannya sekitar 34 juta ton biji. Ya, itu ada di
baris paling bawah ya. Rata-rata kandungan emasnya itu sekitar 3,2 gram per ton. Dan ini didominasi oleh tambang bawah tanah kami, itu dapat dilihat yang underground itu sekitar 4,9 gram per ton. Namun karena kami campur dengan biji-biji dengan kadar yang rendah, sehingga rata-ratanya turun menjadi 3,2 gram per ton. Tapi tetap aja 3,2 gram per ton itu average yang luar biasa Bapak dan Ibu. Dengan harga emas di atas $3.000, apalagi sekarang sudah di atas $4.500 ya, itu tambang emas dengan kadar 0,5 gram per ton saja ditambang. Apalagi sekarang kita punya ini rata-ratanya 3,2 gram per ton. Nah, berdasarkan jumlah cadangan yang 34 juta ton biji, dengan rata-rata kandungan emas 3,2 gram per ton, maka konten emas yang kami miliki dalam cadangan kami adalah 3,5 juta ons emas. Itu siap diproduksikan, Bapak dan Ibu. Kalau dilihat di resource di atas ada tambahan lagi 1 juta ons emas. Sehingga totalnya menjadi kandungan emas yang kami miliki 4,5 juta ons emas. Ya, jadi ada tambahan 1 juta lagi dari resource-nya. Baik, kemudian kami juga di poin paling bawah di sebelah kiri, kami juga baru saja menunjuk di awal tahun lalu ya, itu McMahon, itu adalah kontraktor tambang global asal Australia, sahamnya tercatat di Bursa Efek Australia, Bapak dan Ibu, untuk melakukan operasi penambangan, baik penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah yang ada di Palu. Semuanya kita pakai McMahon, Bapak dan Ibu ya. Dan McMahon itu itu perusahaan global yang memang biasa bekerja dengan penambang-penambang raksasa seperti Rio Tinto, BHP, Freeport. Dan yang perlu diingat, McMahon itu sekitar 40% sahamnya juga dimiliki oleh Aman Mineral Group, Bapak dan Ibu. Jadi bagian dari Salim Group juga ya. Baik. Selanjutnya, Neneng. Ya. Hmm. Oke, baik. Ini adalah kinerja produksi kami ya. Jadi kalau dilihat year on year itu luar biasa peningkatannya ya. Dari tahun 2020 itu dimulai dengan kita mulai produksi pertama kali itu Budian di tahun 2020. Sebelum itu kita belum punya pabrik, belum mulai produksi. Jadi pertama kali kita mulai produksi itu di tahun 2020. Itu produksinya di 2.200 ons emas. Nah, itu di tahun 2025 sudah meningkat sangat signifikan. Sekarang menjadi 71.000 ons emas. Jadi luar biasa peningkatannya. Nah, itu kinerja year on year. Kalau kita lihat kinerja quarter on quarter, itu memang mengalami sedikit penurunan ya. Dari Q4 tahun lalu di 15.000 ons emas, turun menjadi 14.000 ons emas di Q1 2026. Dan ini juga terlihat di year on year. Coba Neneng bisa dilihat slide berikutnya. Nah, nih saya akan jelaskan juga ya. Itu produksi emasnya memang ada penurunan dari Q1 2025 itu di 21.000 ons emas turun menjadi 14.000 ons emas di Q1 2026. Demikian juga produksi peraknya. Nah, itu akan saya jelaskan mengapa terjadi penurunan di Q4 dan di Q1. Dan ini juga dapat dilihat penurunan produksi emas dan perak ini memang dikarenakan kandungan atau grade emas yang kami produksikan mengalami penurunan. Dapat lihat di slide di kotak sebelah kanan atas ya, itu ada penurunan grade dari 1,6 menjadi 1,4 gram per ton. Demikian juga peraknya turun dari 5,4 menjadi 5 gram per ton. Nah, tapi Bapak dan Ibu, ini sudah kami jelaskan sejak tahun lalu. Mengapa penurunan produksi ini terjadi? Kita sudah jelaskan, memang di Q4 tahun 2025 dan Q1 2026 dan Q2 2026 produksi akan mengalami penurunan karena kita mengalami periode yang namanya pushback period. Jadi pushback period ini sudah kami jelaskan itu berlangsung di Q4, Q1 dan Q2. Dalam periode itu kami saya jelaskan dulu ya sebelum neneng ke gambar, saya jelaskan dulu. Pushback itu artinya Bapak dan Ibu, dalam melakukan penambangan open pit atau penambangan terbuka,
kami sudah mencapai di titik terbawah atau di bottom pit ya, titik terbawah dari uh, lubang tambang terbuka kita. Artinya kalau saya gali lebih dalam lagi akan menyebabkan tanah longsor atau landslide atau akan kolaps permukaannya. Ini yang berbahaya. Makanya kita mesti melakukan pushback, yaitu kita harus melakukan kita kembali ke surface, ke permukaan, dan kita harus memperluas uh, diameter dari lubang tambang kami. Setelah kami perluas diameter permukaan lubang tambangnya, maka kita melakukan ekskavasi, penggalian pelan-pelan ke bawah lagi untuk mencapai biji-biji yang tadinya belum tertambang. Nah, dalam periode pushback ini, Bapak dan Ibu, kita tidak bisa melakukan penambangan atas biji-biji yang terdampak dengan pushback. Nah, jadi kita terpaksa harus mengambil biji-biji yang ada di stockpile atau di inventory kita, yang mana kandungannya terbatas, yaitu lebih rendah. Karena yang kandungannya tinggi sudah kami produksikan ke dalam pabrik. Nah, jadi dari stockpile kami yang kandungan emasnya itu terbatas, yaitu antara 1 sampai 1,4 gram per ton, kami feeding ke pabrik-pabrik kami. Nah, disitulah kita mengalami penurunan produksi. Tapi di Q2 targetnya di bulan Mei akhir, Juni awal, di Juni lah, ya di Juni awal itu sudah selesai pushbacknya. Artinya kita sudah bisa menambang normal lagi dari open pit kami, dari bukaan baru, sehingga kadar emasnya akan meningkat lagi Bapak dan Ibu, di atas 1,5 gram per ton. Jadi akan mulai meningkat lagi produksinya. Apalagi kapasitas pabrik tadi akan meningkat ya, dari 500 menjadi 2.000 ton per hari. Jadi kita tetap, walaupun quarter on quarternya ada penurunan produksi, kami tetap yakin dan optimis year on year-nya tetap akan naik produksinya. Jadi tadi kan sudah bisa kembali Neng ke Palu tadi. Kita sudah sampaikan di tahun 2025. Setelah itu Neng. Ya, di tahun 2025 ini full year 2025 kan produksinya 71.000 ons emas ya Bapak dan Ibu ya. Di tabel di bawah ya, 71.886 ons emas. Itu kan kira-kira 71.000 ons emas lah ya di 2025. Targetnya di 2026 kita tetap bisa mencapai sekitar 80.000 ons emas lah kira-kira. Ya, targetnya seperti itu. Nah, coba nih gambar pushback tadi Neng. Nah, inilah kira-kira Bapak dan Ibu ya, ini gambaran tangan saya sendiri ya. Jadi kalau ini permukaan tanah ya, kira-kira open pit itu ya seperti ini bentuknya. Nah, ini yang ada biji-biji ini ore body itu adalah badan biji. Ini adalah biji-biji emas yang saya arsir, ini adalah biji-biji emas. Bentuknya memang seperti vein atau vena ya. Beda dengan kalau ore body atau badan biji tembaga gitu ya. Itu menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Tapi kalau emas itu memang bentuknya vein seperti vena, jadi tidak menjadi satu kesatuan yang besar, terpisah-pisah lokasinya ya. Nah, jadi pada waktu saya sedang melakukan penambangan terbuka, maka saya dapat menambang uh, badan-badan biji yang tersembul di permukaan ini. Itu yang saya bisa tambang. Nah, tapi sekarang saya sudah mencapai titik terendah. Artinya saya tidak bisa turun lebih dalam. Kalau saya turun lebih dalam, itu akan longsor tanahnya, akan kolaps. Berbahaya buat keselamatan kerja. Jadi kita harus melakukan sesuai namanya adalah pushback. Nah, inilah pushback Bapak dan Ibu. Nah, sesuai namanya, jadi pushback itu kita memperluas diameter permukaan lubang tambang. Begitu diperluas, baru kita ekskavasi pelan-pelan ke dalam lagi. Mulai menambang. Sehingga biji-biji yang tadinya tidak tertambang, bisa kami tambang. Nanti kalau pushback ini sudah mencapai titik terendah, maka kita harus kembali lagi ke permukaan. Dan kita memperlebar lagi diameter permukaan lubang tambang dan pelan-pelan melakukan ekskavasi lagi ke bawah. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu kira-kira. Itulah namanya pushback. Dan semua penambang terbuka atau open pit miner akan mengalami pushback period. Harus, tidak ada yang tidak. Semua penambang terbuka harus mengalami yang namanya pushback. Contohnya Aman Mineral itu sudah fase 8 pushbacknya. Udah 8 kali dilakukan pushback. BRMS ini baru yang pertama, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ya, inilah seperti ini kira-kira pushback. Baik, bisa kembali tadi, Neng? Selanjutnya. Ya, nah ini, nah jadi walaupun quarter on quarter
dan quarter on quarter kita mengalami penurunan produksi, namun kita tertolong Bapak dan Ibu oleh kinerja harga jual emas yang luar biasa. Jadi harga jual emas dan perak itu kan naiknya luar biasa ya, baik quarter on quarter maupun year on year. Sehingga tetap pendapatan kami baik quarter on quarter maupun year on year tetap mengalami peningkatan. Itu karena sangat didukung oleh kenaikan kinerja harga jual emas dan harga jual perak, Bapak dan Ibu. Baik, kira-kira seperti itu. Ya, Neng, selanjutnya. Jadi dapat dilihat sebelumnya harga jual emas, Neng. Harga jual emas tuh dari Q1 tahun lalu itu sekitar $2.800. Meningkatnya luar biasa, Bapak dan Ibu ya. Hampir 2 kali lipat menjadi $4.500 di Q1 2026. Apalagi harga perak dari $28 naiknya menjadi $67. Ya, next selanjutnya. Nah, ini juga penting slide-nya Bapak dan Ibu ya. Saat ini kita memiliki 5 blok dalam konsesi tambang kami yang dapat kami operasikan sampai 30 tahun ke depan ya, sampai tahun 2050. Dan saat ini yang baru beroperasi dan berproduksi itu adalah blok 1 yaitu Poboya di zona yang berwarna merah. Jadi tadi ada 2 pabrik yang beroperasi, jumlah cadangan dan sumber daya. Oh yang ngomong-ngomong tadi jumlah cadangan dan sumber daya tadi Neng, coba tabelnya. Nah ini semuanya cadangan dan sumber daya kami sudah dengan sertifikasi JORC ya, Joint Ore Reserve Committee dari konsultan Australia, Bapak dan Ibu ya. Konsultan itu namanya AMC Consultant, base ada di Perth di Australia kantornya. Dan ini dipublikasikan informasi cadangan dan sumber daya ini di bulan Juni tahun 2024, jadi masih sangat up to date. Ya kembali tadi Neng. Baik, nah artinya Bapak dan Ibu, saat ini jumlah cadangan, sumber daya, tren produksi yang terus meningkat, pabrik yang sudah beroperasi itu hanya ada di blok 1 Poboya saja. Nah, artinya upside-nya ke depannya masih sangat besar Bapak dan Ibu. Karena masih ada blok 2, 4, 5, dan 6 yang belum kami operasikan. Kalau ada satu saja yang prospeknya seperti blok 1, waduh, saya takutnya jadi tidak terbangun nanti itu kopernya yang ada di Gorontalo nih. Karena udah luar biasa nih palunya nih. Jadi ya ini adalah suatu blessing lah. Ya Alhamdulillah ya kita ada prospek yang baik seperti ini. Ya Neneng. Nah ini adalah katalis yang pertama tadi. Ini adalah proses peningkatan kapasitas pabrik dari 500 menjadi 2000 ton per hari. Yang sedang berlangsung saat ini Bapak dan Ibu ya. Targetnya akan selesai di Oktober, November tahun ini. Sehingga dapat meningkatkan produksi emas di kuartal keempat tahun ini. Ya Neneng. Ini pabrik yang kedua yang sudah beroperasi saat ini secara konsisten 4.000 sampai 4.500 ton per hari. Jadi kalau saya ngomong 1.000 ton per hari, 2.000 ton per hari, 4.000 ton per hari itu artinya biji atau input yang masuk ke pabrik Bapak dan Ibu. Yang keluar dari pabrik itu emas. Nah, jadi yang dapat meningkatkan produksi emas itu ada 2. Volume input atau biji yang masuk ke pabrik. Yang kedua adalah grade atau kandungan emasnya. Makin tinggi kandungan emasnya, makin tinggi emas batangan yang kami hasilkan. Itu Bapak dan Ibu ya. Kalau volume biji atau input tadi ya, kalau sudah maksimum kapasitas ya nggak bisa nambah lagi. Udah peak gitu pabriknya, nggak bisa nambah lagi. Tapi kalau kadar emasnya tinggi, akan akan lebih tinggi juga produksi emas yang kami hasilkan. Ya, Neneng, selanjutnya Neneng. Ya, ini dari helikopter view ya Bapak dan Ibu. Ini pabrik kami yang kedua dengan kapasitas 4.000 sampai 4.500 ton per hari. Jadi ini metode pabriknya namanya CIL atau Carbon in Leach. Di Indonesia ini hanya ada 2 ya, emiten yang saya tahu yang memiliki pabrik Carbon in Leach. Yang pertama Archie, yang kedua BRMS ya. Kalau yang lainnya itu kebanyakan pabriknya itu pengoperasiannya dengan cara heap leach. Nah itu beda heap leach dengan carbon in leach. Carbon in leach itu lebih kompleks. Apa bedanya dengan heap leach? Carbon in leach itu biasanya memang dikhususkan untuk memproses jenis batuan atau biji yang nama jenisnya vein. Ada di kotak sebelah kanan itu yang kecil. Vein itu memang lebih keras batuannya. Jadi mesti dihancurkan dengan satu peralatan yang ada di pabrik carbon in leach ini ya. Namanya SAG mill dan ball mill. Digiling
Coba Neng, gambarnya tadi sack mill dan ball mill. Nah ini gambarnya sack mill dan ball mill ya, kayak mesin giling. Agar batuannya tadi menjadi hancur, berukuran seperti pasir, sehingga mempermudah si cyanida mencapai kandungan emas dan peraknya. Namun keuntungannya, jenis batuan vein ini kandungan emasnya lebih tinggi, rata-ratanya di atas 1,2 gram per ton. Dan carbon enriched ini pabriknya memiliki recovery rate yang tinggi, biasanya di atas 90%. Contohnya, biar gampang ya, apabila kita memproses batuan vein dengan kandungan emas biar gampang 2 gram per ton. Maka dengan carbon enriched yang terambil emasnya adalah 90% dikali 2, yaitu 1,8 gram per ton. Cukup tinggi. Tapi kalau heap leach, Bapak dan Ibu, heap leach itu memang memproses jenis batuan yang berbeda, namanya gneiss. GNEISS. Nah, gneiss itu memang batuannya lebih halus, lebih fragile, lebih mudah hancur, sehingga tidak perlu digiling dengan peralatan tadi sack mill dan ball mill ya. Cukup dispray dengan cyanida untuk mencapai kandungan emas dan perak. Tapi gneiss itu memang kandungan emasnya lebih rendah, biasanya di bawah 0,8 gram per ton. Dan heap leach itu recovery rate-nya biasanya hanya 70% saja Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita memproses biji dengan kandungan 0,8 gram per ton dengan heap leach, ya emas yang terambil hanya 70% dikali 0,8, kira-kira hanya 0,6 gram per ton saja. Jadi memang lebih rendah. Baik, next selanjutnya. Ya, ini proses step-step untuk pengoperasian pabrik emas heap leach. Mungkin bisa kita skip ini, Neng ya. Baik, nah ini Bapak dan Ibu ini juga penting ya. Ini adalah aktivitas penambangan di penambangan terbuka kami saat ini di Palu yang dioperasikan oleh McMahon. Ada ekskavator, ada mine trucks, semuanya dioperasikan oleh McMahon Bapak dan Ibu ya. Ini adalah penambangan terbuka kami ya di Palu. Ya Neng? Nah ini yang paling penting. Ini adalah katalis yang kedua. Ini progres pembangunan tambang emas bawah tanah kami yang ada di Palu. Saat ini itu tunnel, kita sebutnya decline kalau di bahasa tambang ya, tapi ini adalah tunnel terowongan uh, di tambang bawah tanah ini sudah mencapai kedalaman lebih dari 700 meter saat ini. Itu panjangnya ya, panjangnya sudah mencapai lebih dari 700 meter. Kalau kedalamannya dari permukaan tanah itu kira-kira sekarang sudah mencapai 80 sampai 90 meter kira-kira. Ya, targetnya nanti mungkin akan mencapai sekitar uh, tidak lebih dari 200-an, 250 meter lah kira-kira dari permukaan. Nah ini portal atau pintu masuk ke mulut tambang bawah tanah sudah selesai. Tunnel sudah mencapai panjang lebih dari 700 meter. Ya Neng, selanjutnya. Nah ini pembangunan shaft sink. Ini penting sekali. Shaft sink ini adalah untuk ventilasi atau uh, untuk ventilasi udara. Untuk masuknya udara bersih dan keluarnya udara kotor. Ini penting sekali sehingga kita bisa mendapatkan oksigen yang cukup dalam bekerja di tambang bawah tanah. Karena sangat-sangat humid Bapak dan Ibu ya. Jadi kita harus tetap bisa bernafas dengan cukup baik sehingga bisa menambang dengan produktif. Ya Neng? Nah ini juga shaft sink ya. Sangat penting ya. Jadi um, udara bersih itu masuknya dari portal atau pintu masuk ke mulut tambang bawah tanah tadi. Udara kotor ini keluar kita pompa melalui shaft sink ini. Jadi karbon dioksidanya keluar melalui shaft sink ini ya. Sedangkan udara bersih tadi melalui, nah tadi coba Neng yang ada portalnya Neng. Ya, ya. Nah ini ada pipa nih di sebelah kiri atas ya. Dan di sebelah kiri bawah tuh Bapak dan Ibu ada pipa. Itu adalah untuk saluran udara kita pompa masuk ke mulut tambang bawah tanah sehingga itu oksigen yang masuk dari udara bersih ya. Oksigen masuk ke melalui portal dan kemudian kita pompa keluar melalui shaft sink tadi. Ya. Nah, ini adalah paste plant Bapak dan Ibu. Jadi kita ada dua ya, ada dua pabrik yang penting di sini ya. Yang pertama batching plant. Batching plant itu kayak mesin pengaduk semen ya. Pabrik pengaduk semen itu fungsinya kita menghasilkan semen atau konkrit untuk melapisi langit-langit dan juga dinding tambang, dinding terowongan atau tunnel tambang bawah tanah ya agar tidak kolaps. Dan ini paste plant juga penting. Paste plant ini untuk menghasilkan konkrit sehingga pada itu kita melakukan penambangan bawah tanah, ada penggalian. Setelah selesai itu kita akan tutup dengan paste plant agar ada penguatan di situ ya. Ini penting sekali. Ya, selanjutnya Neng.
Nah, ini dari helikopter view. Jadi ada tadi di portal atau pintu masuk ke mulut tambang bawah tanah. Di sebelah kanan itu paste plant yang saat ini sedang dibangun ya, Bapak dan Ibu ya. Tadi untuk eh, mengisi lubang-lubang di tambang bawah tanah sehingga ada penguatan dan tidak longsor. High voltage yard ini untuk lokasi pembangkit listrik di situ Bapak dan Ibu untuk backup listrik dari PLN. Kita mesti punya backup power genset sendiri. Kemudian sediment pond ini tempat untuk water treatment sebelum kita hilangkan dulu toksiknya sebelum kita dispose karena banyak sekali produksi air dari pembangunan tambang bawah tanah Bapak dan Ibu ya. Itu banyak sekali air yang harus kami treat ya. Shaft sink tadi itu tempat untuk airflow atau saluran udara dan ventilasi udara. Ya, Neng. Nah, ini Gorontalo. Nah, ini penting sekali. Ini adalah alasan kenapa Grup Salim masuk ke BRMS di tahun 2022 ya. Karena ini digadang-gadang sebagai the next batu hijaunya aman ya untuk prospek tembaganya atau kopernya ya. Jadi sama seperti Palu, kita sudah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang tembaga di Gorontalo untuk 30 tahun ke depan sampai tahun 2052. Ini penting sekali Bapak dan Ibu ya. Nah, ini katalis yang ketiga ada di sini. Saat ini kita sedang melakukan pemboran. Ada 3 alat pemboran atau drill rigs yang beroperasi, bekerja di satu lokasi tambang. Namanya Cabang Kiri East di Gorontalo. Targetnya di akhir tahun ini akan ada 6 alat pemboran yang bekerja di 3 lokasi tambang yang berbeda. Cabang Kiri East, Cabang Kiri North, dan Cabang Kiri South. Karena targetnya Bapak dan Ibu ini adalah katalis yang ketiga ya. Kami akan mengumumkan hasil pemboran ini dalam bentuk jumlah sumber daya mineral tembaga yang ada di Gorontalo. Tembaga, bukan emas jadinya ya. Dan harapannya ini dapat cukup cukup mirip-mirip lah dengan tembaga yang ada di Batu Hijau. Ini akan luar biasa, ini bisa menjadi game changer Bapak dan Ibu ya. Di sebelah kanan itu adalah informasi mengenai sumber daya dan cadangan ya. Jadi kalau dilihat sumber dayanya itu yang di tabel di atas itu sekitar hampir 400 juta ton biji dengan rata-rata kandungan tembaganya sekitar 0,49% sehingga konten tembaganya sekitar hampir 2 juta ya, hampir 2 juta ton tembaga. Itu sumber daya. Kalau cadangannya itu sekitar 105 juta ton biji dengan rata-rata kandungan tembaganya 0,7%. Sehingga konten tembaganya itu sekitar 613 ribu ton tembaga. Nah, tapi informasi cadangan dan sumber daya yang ada di tabel sebelah kanan ini akan kami update Bapak dan Ibu setelah kami terima hasil pemborannya. Kami akan umumkan dengan siaran pers di tahun depan. Ya, akan kami update jadinya. Tentunya akan menjadi lebih baik ya, insya Allah. Jadi yang kami umumkan nanti sumber daya mineral tembaganya dari Gorontalo itu dalam bentuk JORC, Joint or Reserve Committee, Bapak dan Ibu ya, dari konsultan Australia juga. Ya, selanjutnya, Neneng. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah foto-foto dari aktivitas pemboran, baik di prospek tembaga seperti cabang kiri dan di prospek emas. Jangan lupa, di Gorontalo juga ada emasnya. Itu nama lokasi tambangnya Motomboto. Kemudian ada core shaft, ini tempat kami menyimpan batuan dan biji dari lokasi tambang untuk kami teliti dan kami analisa kandungan tembaga dan kandungan emasnya. Ya, Neneng. Nah, ini proyek yang ketiga, Sumaheksa Sinergi, proyek tambang emas yang ada di Banten, Jawa. Ini saya singkat saja ya, memang ini masih dalam tahap eksplorasi Bapak dan Ibu. Tapi sama seperti Palu dan Gorontalo, Sumaheksa yang ada di Banten ini sudah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk bisa mengoperasikan proyek tambang emas ini 20 tahun ke depan sampai tahun 2039. Jadi sudah aman perizinannya. Nah, ini dapat dilihat di tabel di kanan atas itu sumber dayanya dapat dilihat ya cukup besar ya. Hampir 2 kali dari sumber daya yang ada di Palu. Palu tadi kan sumber dayanya sekitar 40, nah ini 40 juta ton biji Bapak dan Ibu. Sementara tadi Sumaheksa, Neng, itu 75 juta ton biji. Hampir 2 kalinya lebih besar dari ada yang di Palu. Namun, kandungan emasnya hanya 0,85 gram per ton. Sehingga
kandungan emasnya totalnya menjadi 2 juta ounce emas. Ini hanya setengah dari area yang di Palu. Kenapa Bapak dan Ibu? Coba Neng. Karena di Palu kandungan emasnya lihat itu 3,5 gram per ton. Bayangkan 3,5 gram per ton dibandingkan dengan si Sumaheksa yang hanya 0,8 gram per ton. Sehingga kandungan emas di Palu itu 40 juta, 4,5 juta ton biji. 4,5 juta ton biji. Lebih dari 2 kali dari yang ada di Sumaheksa. Sumaheksa hanya 2 juta ton biji. Itulah Bapak dan Ibu, the power of grade. Penting sekali memiliki kandungan emas yang tinggi. Boleh sama volume yang kita proses, boleh sama volume yang kita tambang, bijinya boleh sama volumenya. Tapi kalau kandungan emasnya lebih tinggi, maka emas yang dihasilkan juga akan lebih tinggi, Bapak dan Ibu. Baik, kira-kira seperti itu. Ya, Neng. Selanjutnya. Nah, ini Linge Mineral, ini proyek kami yang keempat. Ini mungkin yang paling underdeveloped dibanding yang lain, Bapak dan Ibu ya. Karena saat ini kami baru mengantongi izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga izin feasibility study atau studi kelayakan. Kami masih menunggu izin produksi dari pemerintah yang 20 sampai 30 tahun periodenya. Masih kami tunggu sekarang Bapak dan Ibu. Jadi memang Linge ini yang ada di Aceh ya, di Sumatera. Kalau dapat dilihat itu baik sumber daya maupun cadangannya masih kecil ya. Sumber dayanya itu sekitar tadi 6,8 juta ton biji dan cadangannya itu 2,3 juta ton biji ya di tabel sebelah kanan. Karena memang kita belum bisa melakukan pemboran lebih lanjut, masih menunggu perizinan. Ya, selanjutnya Neneng. Nah, ini yang terakhir dari Prima Mineral. Ini proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di kota Dairi di Sumatera Utara. Nah, ini sangat unik Bapak dan Ibu. Pertama-tama saya mau sampaikan, ini sama seperti Palu, Gorontalo, dan juga Sumaheksa. Dairi ini sudah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang seng dan timah hitam ini 30 tahun ke depan sampai tahun 2047. Sudah aman perizinannya. Nah, dan proyek tambang seng di Dairi ini sangat unik karena ini adalah salah satu tambang seng dengan kadar seng tertinggi di dunia, tepatnya ketiga tertinggi di dunia. Kandungan sengnya itu Bapak dan Ibu dapat lihat di cadangan di sebelah kanan bawah ya. Itu cadangannya jumlahnya 11 juta ton biji. Kandungan sengnya itu 11,5%. Itu luar biasa. Di Cina rata-rata tambang seng itu dapat beroperasi secara komersial dengan kandungan sengnya itu 4-6%. Bayangkan dari Prima Mineral ini kandungan sengnya hampir 12%. Jadi luar biasa. Itulah alasan kenapa mungkin NFC China masuk menjadi operator dan majority owner ya di proyek dari Prima Mineral. Ya, next selanjutnya. Nah, dari Prima ini kita akan membangun salah satu lokasi tambang dalam konsesi dari itu ada 4 sampai 5, kalau nggak salah ada tiga lokasi tambang. Ada Lei Jahe, ada Base Camp, ada Anjing Hitam. Yang akan kami operasikan terlebih dahulu itu yang ada di Anjing Hitam. Nah, Anjing Hitam itu akan dibangun dengan penambangan bawah tanah atau underground, seperti yang ada di Palu. Nah, ini kita sedang membangun tambang bawah tanahnya. Dapat dilihat ini ada penguatan-penguatan dengan konkrit atau beton agar tidak kolaps ya di langit-langit tambang bawah tanah. Pintu masuk juga sudah selesai, pintu masuk ke mulut tambang bawah tanah dengan ada kanopi ya. Ya, Neneng, selanjutnya. Nah, ini baru dibangun dalam 24 bulan terakhir, kantor, gudang, dan juga mes karyawan atau base camp, Bapak dan Ibu. Cukup baru ya, ada di Anjing Hitam. Ya, Neng. Ini alat-alat berat. Jadi kalau alat-alat berat yang ada di Palu itu semuanya made in Australia dari McMahon. Kalau di Dairi Prima itu semuanya alat beratnya made in China dari NFC. Karena NFC bertindak sebagai project operator, majority owner, dan EPC contractor, Engineering Procurement and Construction Contractor. Jadi mobile crane, mine trucks, load haul and dump facility, jumbo drill sudah siap standby ada di gudang Bapak dan Ibu ya. Neng, kembali ke tadi dari Prima, Neng.
Nah, saya mesti jelaskan Bapak dan Ibu, itu di tabel sebelah kanan itu ada sumber daya dan cadangan, itu semuanya sudah melalui standarisasi JORC, Joint All Reserve Committee. Jadi konsultannya kita pakai itu namanya CSA Global dari Perth, Australia juga, Bapak dan Ibu ya. Baik, ya selanjutnya Neng. Nah, ini slide terakhir. Jadi kinerja produksi dan keuangan Bapak dan Ibu. Jadi dapat dilihat kita punya pendapatan itu year on year mengalami peningkatan eh, dari 63 juta menjadi 69 juta dolar. Laba bersih juga meningkat year on year dari 14 juta menjadi 18 juta dolar. Dan memang peningkatan top line dan bottom line dalam kinerja keuangan kami itu dikarenakan satu hal saja Bapak dan Ibu, yaitu peningkatan harga jual emas dan perak. Jadi harga jual emas itu meningkat year on year dari 2.800 menjadi 4.500 dolar. Harga perak juga meningkat dari 28 menjadi 66 dolar. Sudah saya sampaikan tadi, kalau produksi baik emas maupun perak memang mengalami penurunan, tapi itu hanya akan terjadi di Q1 dan Q2 ini saja. Harapannya di akhir Q2 itu sudah ada sudah selesai pushback activity-nya, pushback operation-nya sudah selesai sehingga kami dapat mulai menambang secara normal dari penambangan terbuka kami dengan grade yang cukup baik di atas 1,5 gram per ton sehingga produksi akan naik lagi. Um, Ya, jadi pushback itu hanya sementara Bapak dan Ibu ya dan harus dialami oleh seluruh penambang terbuka. Baik, demikian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Dian untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Herwin. Luar biasa sekali ya. Nggak nyangka sebagus itu BRMS. Mulai sesi tanya jawab ya Pak ya. Boleh, boleh Bu. Kita jawab aja satu persatu Bu. Jangan kita Ya, longkap satu biar mereka persatu juga ya. cukup puas lah. Saya banyak waktu kosong kok. Ini kita pada pusing semua dengan pidato presiden tadi kan mendingan kita bahas di sini Iya, aja Bu. trader-trader sedang tumbang. Iya, iya benar-benar Bu. Kita mulai. Ini dari Pak Salomo. Dengan kapasitas plant dinaikkan dari 500 ton menjadi 2.000 ton per hari, bagaimana strategi CPM menjaga stabilitas recovery emas dan efisiensi biaya operasional? Oke, bagus sekali. Baik, baik. Jadi em, memang recovery emas kita itu eh, karena kita ini memproses dengan menggunakan pabrik dengan metode carbon in leach, recovery-nya cukup baik. Recovery emasnya itu dari biji yang kami proses, biji yang kami tambah dan kami proses itu recovery-nya biasanya sekitar 85 sampai 90%. Jadi cukup baik lah. Recovery-nya cukup baik. Rata-ratanya bahkan 90% ke atas. Jadi cukup baik. Kalau efisiensi biaya operasional itu tentunya dengan kenaikan produksi mestinya cash cost-nya malah turun, Pak ya. Baik kan, jadi kan cash cost itu kan ya biaya operasi dibagi dengan volume produksi. Nah, kalau volume produksinya meningkat dengan adanya peningkatan kapasitas pabrik, tentunya harapannya ya ada uh, cash cost yang lebih efisien di situ ya. Tapi memang ini bagus sekali pertanyaannya Pak Salomo nih. Ini perlu kita cermati nih. Dan ini di luar kontrol kami, Pak Salomo. Karena tahun lalu itu royalti dari semua tambang emas yang ada di Indonesia itu oleh pemerintah dikenakan 10%, Pak Salomo. Itu sudah salah satu yang tertinggi di dunia. Artinya dari pendapatan itu langsung diambil 10% oleh pemerintah. Royalti ya. Semua penambang emas terkena seperti itu. Di April tahun 2025 itu ditingkatkan oleh pemerintah menjadi 16%, Pak Salomo. Artinya udah ya salah satu yang tertinggi di dunia itu sekarang. Nah, saya Langsung dengarnya memang dipotong ada gitu ada Pak. wacana lagi Budian, ada wacana untuk dinaikkan lagi tadinya, tapi masih Jadi, ditunda, masih ditunda. Nah, oh, artinya royalti itu bagian dari cash cost saya, Pak Salomo dan Budian. Jadi kalau ada peningkatan royalti, otomatis cash cost-nya akan meningkat jadinya, dan itu di luar kontrol kami kalau di situ. Itu akan terkena dampaknya bagi seluruh penambang emas tapi di seluruh Indonesia. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi tak dengan bisa harga emas dihindari ya sekarang Pak yang ya. betul Bu, betul Bu. Dengan harga emas yang saat ini di atas 4.000 dolar ya, masih cukup baik lah marginnya sampai saat ini. Jadi itu untuk jawaban ke Pak Pak Salomo Salomo. ya. Kalau Oke. kalau eh,
Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, boleh. Lalu apa dasar asumsi ekonomi, gold, gold price, cut off grade, recovery rate yang digunakan dalam estimasi mineral resources dan reserve pada slide ini, pada slide yang tadi disampaikan? Bagus, bagus sekali Pak Salomo. Ehm, Bagus sekali nih pertanyaan nih. Wah, ini detail nih. Ini Pak Salomo kayaknya ini mining engineer atau geologis. Kayaknya orang dalam nih, Pak. Iya, bagus sekali nih. Nggak apa-apa, tapi bagus sekali. Jadi apa Pak Salomo? Kalau untuk coba nih ke tabel tadi nih, bagus sekali pertanyaannya. Karena memang tabel Palu nih ada cadangan nih. Nah, ini tabel bisa diperbesar nih. Kecilin lagi nih nggak apa-apa. Lagi kecilin lagi, yang kelihatan semuanya aja. Ya, cukup deh nggak apa-apa. Ya, jadi tabel sumber daya dan cadangan ini Pak Salomo itu itu kan dibuat oleh konsultan kami ya. Apa namanya AMC Consultant. Bapak bisa Google, itu mereka one of the best lah. Kayak kalau di auditor keuangan tuh akuntan itu ya seperti the big four lah, kayak PwC, Ernst Young gitu ya, Deloitte. Nah ini namanya AMC Consultant, ada di Perth Pak. Untuk JORC sertifikasi mereka termasuk yang one of the best lah. Nah itu memang ada beberapa asumsi ekonomi yang mereka lakukan dalam melakukan perhitungan cadangan dan sumber daya. Ada beberapa yang saya lupa, tapi yang saya ingat itu asumsi harga emasnya itu cukup konservatif, Pak. Itu di $1.900 per ons. Pada waktu ini diterbitkan, itu di tahun 2024 Juli, harga emas kalau nggak salah waktu itu sudah di 2.500, Pak. Itu saya ingat banget tuh. Di root saya Pak Agus Projo marah-marah. Ini kenapa nggak dipakai paling nggak 2.000, apa 2.500 lah. Pada itu sudah menuju 3.000 ya. Kenapa nggak dipakai 2.500 saja? Tapi ya konsultannya orang Australia bilang, ya, kita lebih baik konservatif. Dipakai angkanya 1.900, Pak. Sangat konservatif. Kemudian kalau recovery rate eh, itu eh, memang rata-rata kita didominasi kalau yang di River Reef, Pak. Yang di River Reef itu ada lokasi yang di River Reef itu rata-rata memang sebagian besar itu kita didominasi oleh lokasi River Reef ya. Kalau yang di River Reef itu memang semuanya kita operasikan melalui uh, carbon in leach. Jadi recovery rate-nya tadi yaitu 90% ya kira-kira ya. 90%. Dan memang kalau carbon in leach itu kalau saya nggak salah Kementerian SDM memiliki threshold Pak. Requirement-nya minimal kalau nggak salah harus 85%. Kami ini rata-rata recovery rate dari pabrik kami kalau nggak salah 93%. Itu recovery rate-nya Pak. Nah, kalau cut off grade, saya lupa tuh Pak. Saya mesti kembali ke Bapak ya mungkin ya untuk itu ya. Tapi mungkin kalau saya lihat sekilas sih dari sini Pak, eh, cut off grade-nya sih yang paling kecil itu di sini saya lihat eh, 0,5 0,5 gram per ton Pak ya. Di resource ya. Di resource 0,5 gram per ton yang saya lihat yang paling kecil ya. Jadi 0,5 gram per ton ke atas itu yang minimal Pak ya. Tentunya paling tinggi itu ya si eh, eh, ada juga yang sampai 8 gram per ton gitu Pak ya. Tapi kalau rata-ratakan ya resource-nya sekitar 3,5 gram per ton, cadangannya 3,2 gram per ton. Itu ya kira-kira bagus sekali Pak Salomo nih pertanyaan sangat Iya. detail. Lanjut ya, Pak. Boleh. Berdasarkan data di slide, mana yang lebih menjadi fokus jangka panjang perusahaan? Peningkatan volume produksi atau peningkatan grade emas? Hmm. Ini pertanyaannya ini udah kayak pertanyaan institusional investor semua luar biasa nih Bu. Ini mereka semua they do their homework nih luar biasa. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Eh, ini Pak Salomo lagi ya? Masih Pak Salomo. Banyak nih pertanyaannya. Waduh. Ini Pak Salomo nih bisa kita rekrut kali nih di BRMS. Nah, Pak, jadi em, oke Pak. Jadi ini sangat berkaitan Pak Salomo, sangat berkaitan. Tadi sudah saya sampaikan Pak. Em, jadi kan prosesnya kira-kira seperti ini Pak ya. Itu kita melakukan eksplorasi. Kalau sudah selesai eksplorasinya, kita melakukan penambangan. Setelah kita tambang bijinya, itu kita simpan di stockpile. Ini secara singkat dan general saja Pak ya, secara simple. Kemudian
biji-biji yang ada di stockpile atau di inventory itu baru kami feeding atau kami proses ke dalam pabrik, Pak. Nah, kenapa ini sangat berhubungan pertanyaan Pak Solomo, peningkatan produksi dan grade emas. Jadi naik turunnya volume produksi kami itu sangat tergantung dengan grade emas, Pak, yang kami proses, Pak Salomo. Jadi eh, biji yang kami tambang, volume biji yang kami tambang, setelah kami tambang, kami proses ke dalam pabrik. Pada waktu pabriknya sudah mencapai full capacity, mau itu 2.000 ton per hari atau 4.000 ton per hari, ya sudah Pak, tidak bisa nambah Pak. Sudah segitu-segitu aja Pak. Ya, biji yang masuk adalah ya 4.000 ton per hari atau 2.000 ton per hari. Nah, produksinya bisa naik atau turun tergantung dari kandungan emasnya Pak Solomo. Jadi boleh sama-sama, misalnya ada dua pabrik yang berbeda. Dua-duanya kapasitasnya 2.000 ton per hari. Tapi yang di sini biji yang masuk kadarnya rata-ratanya 2 gram per ton. Sementara yang di sini biji yang masuk rata-ratanya hanya 1 gram per ton. Otomatis emas yang dihasilkan Pak itu eh, pabrik yang satu memiliki produksi emas 2 kali lebih besar dari pabrik yang satu yang lain. Karena memang grade emasnya 2 kali lebih besar. Jadi kenapa ini menjadi penting di pertanyaan Pak Salomo? Bapak bisa lihat kita punya rata-rata open pit kami itu kadar emasnya sekitar open pit itu penambangan terbuka ya itu kadar kadar emasnya dalam bijinya kira-kira 1,5 gram per ton biar gampang lah secara rata-rata ya 1,5 gram per ton. Nanti pada waktu kita mulai menambang dari tambang bawah tanah itu rata-rata grade-nya antara 3,5 sampai 4,9 gram per ton. Artinya produksi kami di tahun 2027 akhir 2028 lah biar gampang. 2027 juga akan meningkat ya. Tapi di 2028 itu akan 3 kali, 2,5 sampai 3 kali dari produksi kami di tahun 2024. Jadi kalau di tahun 2024 produksi kami mana nih produksinya nih? Nah, di tahun 2024 itu produksi kami itu di level 64.000. Makanya di 2028 pada waktu kenapa saya ambil 2028? Karena kan tambang bawah tanah baru mulai beroperasi di 2027 akhir Bu ya. Jadi kerasa sudah ada peningkatan produksi tapi belum full Bu. Nah baru kerasa itu Pak Solomo di 2028. Udah 8. full operasinya kan tambang bawah tanah. Nah maka angka 64.000 saya nggak kaget kalau di 2028 produksinya akan mencapai sekitar ya 150 sampai 180 ribu ons emas. Jadi mungkin secara konservatif bisa saya sampaikan di full year 2025 itu 71 ribu ons emas ya produksi kami ya. Di tahun ini 2026 targetnya bisa mencapai harapannya di 80 ribu ons emas. Jadi ada peningkatan lah walaupun kecil ya 10 sampai 12% year on year. Di 2027 ada peningkatan sedikit lah karena si tambang terbukanya mulai menipis pengoperasiannya sedangkan tambang bawah tanahnya baru mulai beroperasi di akhir 2027. 2027 kira-kira produksinya mungkin di 85 ribu sampai 90 ribu ons emas. Tetap ada peningkatan tapi nggak besar. Nah, game changer itu di 2028. Karena target produksi kami itu di atas 160 ribu ons emas, Bapak dan Ibu. Dan itu belum peak. Peaknya akan terjadi di 2029. Di 2029 targetnya kita akan mencapai peak di angka di atas 230 ribu ons emas produksinya. Itu akan konsisten di 230 ribu ons emas setiap tahun sampai tahun 2035. Itu umur tambang Wah, kami. Kira-kira 15 luar tahun. biasa ya. Jadi, waduh saya jadi kelapasan ngasih proyeksi sampai sampai 2035 jadinya. Gak Tapi apa-apa, ya, Pak. ya, Biar pada semangat yang di sini. ya, ya. Jadi kalau itu tidak berdampak terhadap harga saham di RMS, saya nggak tahu lagi Bu. Ini saya nggak ngerti lagi Bu. Karena ini udah semua di depan mata dan insya Allah akan kita Iya, realisasikan. iya. Dan udah kelihatan bakalan running well semua ya, Pak ya. Betul, 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 betul. Terus tunnelnya juga keren sekali di luar bayangan saya. Soalnya tunnel yang kita nonton di film-film itu kan mengerikan, Hmm, gelap gitu kan. Terus saya ya, juga pernah tuh jalan-jalan di Melbourne itu kan di pinggiran ada tuh tambang kuno gitu ya. Itu kan nggak enak sekali. iya. Tanah, kayu, serem gitu. Tadi sih bagus ya Pak ya, keren sekali, modern sekali itu. Betul Bu, betul Bu, betul. Kita memang nggak main-main Bu, karena keselamatan itu nomor satu Bu ya. Jadi Iya, tadi bulat itu penguatan dinding-dindingnya itu nggak main-main Bu. Itu dengan iya, konkret semua dengan semen Bu.
Keren sekali untuk ya. ya agar tidak kolaps karena nanti dipermasalahin oleh Kementerian Lingkungan Hidup kan Bu ya kalau ada apa-apa ya. Iya, betul. Dan Oke. semuanya tuh kualitasnya itu Bu, kualitas memang kan kalau di Australia itu yang jagoan tambangnya dari Perth Bu ya, di Western Mm, Australia ya. mm. Semuanya itu memang dari Perth, dari Kalgoorlie, orang-orang kita rata-rata tuh dari Perth atau dari Kalgoorlie Bu. Oh Karena memang iya. mereka Heeh. jagoan untuk emas, tembaga dan juga iron ore ya. Oke, oke. Lanjut Seperti ya, itu, Pak Bu. ya. Ya, lanjut Bu. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa lower grade ore di Q1 2026 hanya bersifat sementara dan bukan indikasi depresi cadangan berkualitas tinggi? Oke, bagus. Saya bisa jawab. Nah, itu Pak Salomo. Jadi memang ini sudah saya jelaskan tadi, Bu. Pak Salomo ya sudah saya jelaskan. Mm-mm. Jadi depresi atau penurunan grade ore di Q1 dan juga akan terjadi di Q2 itu bukan disebabkan karena ada uh, depresi cadangan, tapi memang karena disebabkan oleh pushback yang bersifat sementara. Jadi sudah saya sampaikan sejak tahun lalu ada di malah bahkan sudah saya sampaikan melalui press release resmi perusahaan di 3 press release yang berbeda bahwa berikut gambar-gambarnya ya bahwa itu sudah kita umumkan malah sejak kalau nggak salah sejak bulan Juni tahun lalu itu bahwa kita akan karena kita sudah tahu Bu kapan kita akan melakukan pushback kita udah tahu Bu. Jadi Mm. namanya mining sequencing. Kita sudah sampaikan bahwa itu di akhir 2025, awal 2026 perusahaan akan melakukan pushback operation. Artinya eh, kami hanya bisa tidak bisa melakukan penambangan normal, namun kami hanya bisa eh, feeding atau memasukkan biji-biji kami dengan kualitas yang terbatas yang ada di stockpile atau di inventory ke dalam pabrik kami. Jadi biasanya kan kita nambang bijinya yang kadarnya rendah taruh di stockpile inventory, yang kadarnya tinggi masukin ke pabrik gitu kan Bu ya. Biar apa Bu? Duluan. Biar produksinya naik, biar Pak Mm-mm. Salomonya happy, Budian happy gitu Bu ya. Em, jadi yang di stockpile adalah yang kadarnya rendah. Buat apa Bu? Kalau musim hujan, kalau kita sedang melakukan pushback, nah itu kan kita nggak bisa nambang Bu. Nah kita pakailah Oh, yang biji-biji di yang ada sana. di inventory tadi yang memang kadarnya rendah. Jadi jawabannya Pak Salomo adalah um, penurunan grade emas itu bukan karena itu hanya bersifat sementara dan itu bukan indikasi penurunan cadangan berkualitas tinggi, namun karena memang disebabkan oleh pushback operation. Jadi kita itu bukan biji-biji yang kami tambang di kuartal pertama 2026, tapi itu adalah biji-biji yang tersedia di inventory atau di stockpile kami yang memang kadarnya rendah dan kami siapkan untuk kami proses pada saat pushback atau pada saat musim hujan. Iya, berarti ini Demikian. pertanyaannya yang terakhir dari Ya, Pak Salomo nih udah terjawab nih. Kalau saya bisa, yang saya tangkap ya, ya, berarti ya. pushback operation ini memang sudah dijadwalkan. Jadi Betul. tidak perlu ada contingency plan dari perusahaan apa segala macam. Bukannya tidak perlu karena memang jadwalnya semua sudah ada, sudah lengkap, sudah terjadwal. Jadi semua resiko apa segala macam sudah, eh, ya sudah ada jadwalnya lah Pak ya, berarti itu nggak Tepat, masalah ya. Budian. Ya, sudah kami antisipasi. Betul, Oke, Bu. Dan ini kan cukup lama lah waktunya ya, 2 sampai 3 kuartal, Bu. Tapi memang seperti itu, Bu. Pushback itu ya antara 6 ya, sampai 9 bulan rata-rata. ya berarti itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, karena itu memang hal yang amat sangat wajar. Ya, dan ini harus Bu, bukannya bukan lebih dari wajar, bahkan ini harus pushback itu harus dialami oleh semua penambang terbuka. Karena pada waktu kita mencapai titik terendah dalam open pit mining, maka kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi, Ya, Bu. Atau seperti akan gambar kolaps. Bapak tadi ya, harus Akan kolaps, Bu. luasin Akan itunya. akan akan longsor tanahnya. Oke, dari Pak Salomo sih sudah ya itu. Pak Salomo gimana? Oke ya. Oke, sudah oke kayaknya nih. Ini tinggal tunggu panggilan rekrutmen dari kami nih Pak Salomo. Luar biasa. Lanjut dengan Pak Reza Firmansyah. Pak, izin bertanya, sebagai orang awam, apa yang membedakan BRMS dengan perusahaan penambang emas lainnya? Waduh, luar biasa nih. Ini kalau ini benar-benar investor andal nih pertanyaannya. Luar biasa. Kalau gitu habis pertanyaan Pak Reza selesai berarti kita tutup aja Bu. Ini multi Pinter-pinter ya, million Pak. dollar question nih Pak Reza nih. Oke, bagus. Jadi oke Pak Reza. Mungkin ada beberapa yang saya bisa lihat ya.
Eh, oke Pak Reza, saya ngeliatnya mungkin seperti ini ya. Saya lihat di RMS itu Pak ya, mungkin saya lihat eh, apalagi sejak Maret 2022 ya, sejak tim dari Grup Salim dan AP Investment masuk ke BRMS ya, itu tata kelola perusahaan juga tentunya menjadi semakin lebih baik ya. Karena kan yang tadinya mungkin ada lebih satu anchor shareholder yang mengoperasikan perusahaan, sekarang ada lebih dari satu ya, ada dua anchor shareholder yang mengoperasikan perusahaan. Dan eh, ini terlihat sekali karena memang Grup Salim dan AP Investment itu juga ada di level direksi. Jadi tidak hanya mereka ada di level investor ya, Pak Reza ya, eh, tapi dia ada di level manajemen juga. Artinya benar Pak Reza namanya kan ya? Ya, Pak Reza Firmansyah. Ya Pak Reza. Jadi Reza Firmansyah. Ya. Jadi Pak Reza keterlibatan Grup Salim dan AP Investment itu tidak tidak hanya di equity equity investor. Karena yang Bapak dan Ibu lihat itu kan cuman apa namanya Emirat Global Tarian 26%. Hanya itu yang terlihat kan. Tapi yang Bapak dan Ibu tidak lihat mungkin yang kecil-kecilan di bawah 5%. Itu lumayan tuh, ada AP Investment, ada Indolife Pension Tama. Jadi kalau digabung-gabung ya cukup besar grup Salim itu 30 sampai hampir 35% lah kepemilikannya. Tapi di luar itu juga mereka sangat involve, sangat eh, terlibat dalam manajemen tim. Nah, karena tadi ada tiga direksi tadi, ada Pak Agus Projo bahkan sebagai direktur utama, Agus Projo Sasmito, ada Adrian Wicaksono sebagai direktur juga, dan direktur keuangan Charles Gobel. Jadi juga sangat terlibat dalam manajemen. Di luar itu juga saya perhatikan dia tuh di operation Pak Reza yang mereka juga terlibat. Jadi sekarang sejak tahun lalu 2025 kan sudah ditunjuk McMahon. Jadi para kontraktor tambang yang lain yang tadinya memang yang berskala lokal ya, itu sekarang sudah diganti semua. Sekarang hanya McMahon yang melakukan penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah yang ada di Palu. Dan tidak hanya McMahon itu skalanya global, perusahaan asal Australia dan sering sudah bekerja sama dengan Freeport, Rio Tinto, dan BHP. Namun juga jangan lupa 40% kepemilikannya itu dimiliki oleh Grup Salim dan Aman Mineral. Jadi memang keterlibatannya saya lihat nggak main-main ya, Grup Salim Iya, dan AP Investment ini. Jadi itu mungkin yang saya lihat Pak Reza. Jadi ada uh, good better corporate governance lah. Saya perhatikan seperti itu. Dan juga katalisnya itu ada tidak melulu hanya jangka panjang. Kalau saya bicara jangka panjang mungkin agak panjang. Saya akan bicara mengenai koper, mengenai tembaga yang akan kami komersialisasikan mungkin setelah tahun 2030 ya. Tapi kita nggak usah tunggu selama itu Pak Reza. Inilah keunikannya BRMS. Bahwa nggak usah tunggu selama itu. Di akhir tahun ini aja ada peningkatan produksi. Karena kapasitas pabriknya naik dari 500 ke 2000 ton per hari. Dan mau nunggu sedikit aja lebih lama, di Juni tahun depan udah mulai nambang dari tambang bawah tanah di Palu. Yang mana grade-nya 3 kali lebih tinggi dari yang ada sekarang. Otomatis produksi akan naik lagi. Jadi itu juga salah satu keunikannya. Nggak perlu tunggu lama-lama, kinerjanya akan segera segera semakin membaik dalam iya, jangka waktu pasti dekat. moncer lah tahun depan ya Pak ya. Iya, ya. Iya. Kalau Bu Novi ini pasti udah katam banget nih. Soalnya dia bilang BRMS banyak hidden jewel-nya. Betul, Bu Yofi tahu nih. Ini musuhnya yang jauh dia Bu Novi aja nih. Udah Iya, tahu Bu dia Novi. dia udah hatam. Ya. Lalu ini Pak, ada dari Pak Bambang. BR, BRMS berapa persen konsorsium domestik vs ekspor? Kira-kira bagaimana dampak ekspor dengan tata laksana terbaru yang baru diumumkan oleh Presiden hari ini? Oh, ini Pak, BRMS itu hasilnya diekspor atau dijual di dalam negeri sih sebetulnya. Bagus, pertanyaannya bagus Budian dan Pak Bambang. Jadi Mm-mm. saat ini Bu, itu memang hampir 100%. Di tahun lalu itu ada sedikit yang kita ekspor. Tapi pada waktu itu belum ada peraturan ekspor tax ya, jadi sedikit sekali lah. Hampir 100%. Rata-rata itu setiap tahun 99 sampai bahkan ya saya bisa bilang 100% lah. 100% itu penjualan emas ke domestic market.
Oh, Dari jadi tahun 2000, coba Neng, tadi yang ada apa, eh, itu Neng, penjualan berarti nggak tiap usah tahun setahun. pusing dengan SHE itu ya Pak ya, sisa Betul, Bu. hasil ekspor itu. Betul, kita cukup beruntung, Bu. Jadi kalau Ibu lihat di tahun 2020, 2021, 2022 itu semua penjualan emas kami dan perak, Bu ya, itu semuanya ke aneka tambang, Bu. Oh, Semuanya itu oke kita oke. kita jual ke domestic market, Pak Bambang. Itu semua ke aneka tambang. Baru di 2023, 2024, 2025 itu hampir semuanya kita jual ke PT Harta Dinata Abadi Tbk, Oh, HRTA ya, harta yang di Bandung ya. di Bandung betul Bu. Dan sebagian kecil kita jual ke PT Pegadaian, anak perusahaannya BRI Bu ya, Bank Hmm. BRI ya. Oh, berarti aman lah ya, nggak pusing sama SHE ya. Betul Bu, untuk saat ini Pak Bambang Ah, kita aman dari kita tidak terkena peraturan devisa hasil ekspor yang mesti ditaruh di bank himbara karena kita mm-mm. tidak ada hasil ekspor. Kita juga tidak terkena ekspor tax yang sekitar 15% kalau nggak salah dari hasil ekspor karena semuanya kita jual ke domestic market. Kita juga tidak terkena peraturan baru ini yang kalau nggak salah ekspor satu pintu ini ya. Nah, iya nih. Ini Ya. juga ada beberapa pertanyaan di grup Ya. Telegram kami mengenai ekspor satu pintu. Berarti nggak akan kena ya, Pak ya? Aman ya? Untuk emas sampai saat ini aman. Tapi Bu, nah untuk koper, tembaga, tapi ini masih lama lah. Kita masih ngomong setelah tahun 2030 ya, produksi Hmm, tembaga dari hmm. BRMS. Ini saya nggak tahu nih, mesti kita sikapi. Saya mesti cermati dulu Bu, karena ini kan baru diumumkan peraturannya ya. Iya, tapi juga kan hanya sebagian kecil ya. Yang Betul, betul. apa yang utamanya kan emasnya ini kan. Nah, tergantung hasil pemborannya yang kita akan umumkan tahun depan, Bu Dian. Kalau memang kopernya itu luar biasa besar, dan Gorontalo itu memang mirip dengan aman mineral, si batu hijau itu ya, lokasi tambangnya, maka bukan tidak mungkin kita berubah jadi perusahaan tembaga, Bu. Oh, Itu luar biasa, Bu. Dan tembaga itu memang margin dan harganya juga lebih menarik ya dibanding emas. Tapi eh, kita bisa lihat di konsumsi domestik tembaga memang ada nggak gitu, Bu ya. Kalau kita ngeliatnya gini, Bu. Nanti kalau tembaganya sudah beroperasi, skalanya biar emas itu kan tidak seperti Freeport atau Aman Mineral, Bu ya. Kalau mereka ini kan memang ekspor tembaga, Bu, keluar. mm-mm. Ya, jadi mereka tentunya terkena peraturan ekspor satu pintu itu ya. Nah, mereka tuh punya pabrik, Bu. Dan ini pabriknya nggak main-main, Bu. Ada 3 pabrik smelter koper, smelter tembaga yang ada di Indonesia saat ini. 2 dimiliki Freeport, itu ada di Gresik, di Jawa Timur. Kapasitasnya 1,3 dan 1,7 juta ton koper per tahun. Satu dimiliki Aman, di Sumbawa. Itu kapasitasnya 900 ribu ton eh, koper per tahun. Jadi total ya sekitar 4 juta ton koper per tahun lah dari 3 pabrik ini yang dimiliki Freeport dan Aman. Artinya, dan ini satu pabrik harganya di atas 2 miliar dolar kemudian. Besar nih capex-nya. Nah, skala saya ini biar Emas kan tidak seperti skalanya Freeport atau Aman kan. Jadi kemungkinan kita tidak perlu membangun copper smelter. Yang kita bangun itu nanti seperti flotation unit saja, Bu. Artinya yang kita proses itu adalah hasil biji tembaga yang kami tambang, cukup kami proses sampai menjadi dalam pabrik kami nanti ya. Cukup kami proses sampai menjadi konsentrat saja, Bu. Nah, Oh, nanti oke. konsentratnya bisa saya jual putus, bisa ke Freeport, bisa ke Aman. Toh mereka Hmm. uh, perlu mendapatkan konsisten supply dari konsentrat buat memproduksikan koper katot atau tembaga katoda. Tembaga katoda itu 100% tembaga lah yang siap diekspor. Karena kan kalau pabriknya berhenti-berhenti mereka rugi nggak efisien. Jadi mesti ada konsisten supply kan Bu sehingga pabriknya bisa Iya, jalan terus kan. iya. Nah, jadi untungnya buat kita ya sekali lagi penjualannya ke domestic market. Jadi kita tetap aja nggak terkena eh, peraturan ekspor satu pintu ini ya di Iya. BRMS. Lalu ini Pak, ada pertanyaan tapi saya juga bisa bantu jawab nih. Tentang Hmm. langkah perusahaan untuk meningkatkan laba di tengah ketidakpastian global dan apakah ada rencana ekspansi? Ekspansinya kan udah jelas ya Pak Hars. Ya, Ini yang nanya Pak Hars. Ini ekspansinya kan yang tadi tuh masih ada Pak. Ya, beberapa yang tambang 2, 3, 4, 5 yang belum diapa-apain.
betul, ada Cooper. Jadi masa depannya masih panjang, Pak. betul, betul. Terus Pak, info nih Pak ya. Kan kita kan Ya, trader. Tapi ya, trader pun banyak yang invest-invest gitulah. Jadi kita suka bagi dua porto kita antara mana yang invest dan mana yang kita tradingkan sehari-hari. Nah, ya. Pak Bambang ini Pak masih punya BRMS di average price 81. Hari ini berapa ya BRMS ya? Wah, semuanya marketnya merah semua, Bu. Iya, tapi Pak Bambang di 81. Jadi dia mah santai aja. Hah, BRMS. Rp81? Iya, Wah, luar biasa. Serius, Pak Bambang? Wah, luar biasa berarti ya Pak ya. Bu, gini ya, gini, BRMS itu hari luar biasa. ini di Ini luar biasa. 660. Hah? Hari ini BRMS closingnya di 660. Iya, ya, aduh, malah kita sempat sempat di 1.000 loh. Hebat Ya, Pak tapi Bambang. luar biasa Pak Bambang nih. Berarti dia masuk ini, wah luar biasa. Berarti nggak lama sebelum Salim masuk. Salim itu masuk di right issue di harga 70 di tahun Oh, 2000. sesudah itu Berarti Pak berarti. Bambang nggak lama. Wah hebat nih. Luar biasa Pak Iya, Bambang. dan habis itu disimpan sama dikekepin sampai sekarang. Pak, stay. Gini, saya bilang dari sekarang ya. Saya nggak, ini kan kalau harga ya dari pasar ya. Tapi kalau fundamental, kalau saya pribadi saya punya Bu. Saya jujur aja dan saya declare sebagai direksi. Saya punya saham BRMS. Hmm. Dan bukan hanya saya, Pak Charles Gobel, diatur keuangan saya juga punya saham BRMS. Kita declare Bu, dia juga declare Bu. Pak Charles itu belinya di Rp900 bahkan Bu. Demikian dia, karena demikian percaya, dia baru beli 2 bulan yang lalu. Oh, Dia demikian percaya dengan BRMS. Demikian juga saya Bu. Dan saya sudah pegang itu sudah 3 tahun. Saya nggak pernah jual. Pak Charles baru beli 2 bulan yang lalu dan dia pegang terus. Demikian juga banyak proksi-proksi yang lain lah yang juga pegang saham Bu ya. Dari Pak hmm. Agus, Pak Adrian. Itu di daftar pemegang saham kelihatan semua. Saya perhatikan banyak penambahan kok dari internal kami juga Bu. Jadi Oh. eh, optimismenya ada. Tapi gini saya sampaikan. Kalau saya sih saya akan nggak main-main. Saya akan tunggu sampai tambang bawah tanahnya beroperasi full. Artinya di 2029. Itu kan sudah full tuh. Peak tuh. Dan itu akan terus konsisten di sekitar 230.000 ons emas per tahun. Itu kan luar biasa, Budian. Uh, Hmm. Pak kalau kalau Bambang. kalau punya napas agak panjang sampai 2000. Kalau saya pribadi saya akan tunggu sampai kopernya beroperasi di 2030 Ah, ya 2031 ya lah. Tapi ya. kalau kalau mau tunggu sedikit sampai 2028 sih mestinya aman lah itu. Itu 2028 udah kelihatan kan ada jump produksi yang luar biasa ya. Even 2027 akhir akan kelihatan tuh. Akan ada peningkatan produksi Bu Hmm. dari tambang bawah tanah. Nah, Wah, Pak Bambang berarti bisa makin semangat nih ngekepinnya nih. iya, Iya. betul Lanjut ya, sekali. Pak. Betul sekali. Keren dah Pak Bambang. Nggak Betul ada sekali, luar lawan. biasa Pak Bambang. Dari Pak Jadwar Tohari. Jika semua emiten tambang emas lain juga berubah haruan, fokus ke market domestik, apa efeknya menurunkan harga? Karena oversupply di domestik berarti ya. Untuk Ya. pasar silver, produksi BRMS bagaimana? Silver ya ekspor atau gimana Pak silvernya? Ini Pak Januar ini luar biasa. Ini terusan pertanyaannya bagus Bu. Dan ini sangat realistis. Ini saya mesti antisipasi. Saya belum tahu jawabannya. Tapi memang Bu, dengan adanya inilah, ini mesti ada kebijakan pemerintah yang lebih lebih loose ya. Karena gini Bu, karena sekarang itu saya lupa ya kalau nggak salah 15%. Karena terkena ekspor tax 15% untuk emas. Jadi semua emas itu banyak fokus ke domestik Bu. Nah, penjualan emas di domestik, saya ada sedikit kekhawatiran bahwa betul Bu. Jadi akan ada oversupply di domestic market. Sehingga harga bisa turun. Ini lucu Bu, ini kan anomali ya. Padahal harga emas dunianya naik, Mm-mm. tapi harga emas eh, Domestiknya? domestiknya takutnya turun gitu Bu. Nah ini mungkin ada sedikit discrepancy yang antara harga emas domestik dan harga emas dunia. Karena ada ketidaknormalan disebabkan oleh ini kebijakan ekspor tax itu Bu ya. Iya, Nah, iya, iya. saya belum tahu jawabannya, tapi semoga ada peraturan pemerintah yang, apalagi pemerintah juga tahu, Bu, kan dia dapat royalti Bu ya. Pemerintah kan dapat royalti dari pendapatan kami. Kalau pendapatan kami turun karena harga jual domestik yang turun, harapan saya akan dibuka lagi tuh keran ekspor Bu ya. Nah, Oh, jadi kan harganya bisa naik lagi Bu di domestik. iya, iya. Nah, seperti itu kira-kira Bu. Tapi pertanyaannya bagus Pak Pak Januar nih. Yaitu Kalau silvernya gimana Pak? Silver ini juga kita kita jual Bu, sama juga Bu ke Harta Dinata, semuanya ke domestic market Bu, tidak ada yang kita ekspor. Silver Oh, kita jual tetap ke Pegadaian silvernya dan Harta juga. Dinata. Karena silver itu percaya nggak percaya Bu, itu
mungkin lebih laku daripada emas, Bu. Karena gini, perhiasan itu, kalau Ibu mungkin lebih tahu lah sebagai wanita ya, kalau perhiasan itu kalau emasnya 24 karat, biasanya tuh emasnya cepet bengkok, lebih ini Bu ya, lebih 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 lembut ya. lunak. Betul, jadi biasanya mesti dicampur dengan silver atau dengan copper sehingga menjadi lebih keras, Bu. Makanya biasa kalau perhiasan itu kan emasnya 18 karat atau 22 karat gitu, Bu ya. Atau 20 karat. Nah, jadi silver itu malah sangat diminati oleh para perusahaan emas, Bu. Banyak retail-retail toko emas, toko perhiasan yang minta silver kami, Bu. Itu memang seperti Hmm. itu. Tapi ya bagus nih Pak. Ya, saya harap inilah Bu, Pak, kalau dibuka keran ekspor akan baik buat kita semua. Ya, lanjut ya Pak. Dari Ya. Pak Daniel Suryadi. Terima kasih untuk presentasinya Pak Herwin. Lalu Wah, luar pada biasa nih Pak Bambang kerja dengan Pak Antoni Salim. Pantas dia tahu pas Pak Antoninya mau masuk ke DRMS. Ordal Pak. Waduh, luar biasa. Itu Bu, kalau Ibu lihat ya di di daftar pemegang saham BRMS itu ada satu individu Bu yang namanya Pak Sugiman Halim. Sugiman Halim. Ah, Mm-mm. itu dia punya saham hampir 8% Bu. 8% BRMS. Tinggi sekali. Nah, Pak Sugiman Halim ini tidak terafiliasi dengan Bakri maupun dengan Salim. Dia benar-benar individu independen. Itu luar biasa Bu, Pak Sugiman Halim. Kepercayaannya terhadap Oh, BRMS juga luar biasa. Itu dia berarti masuk ke BRMS, rata-ratanya itu pun antara 90 sampai 100-an rupiah. Jadi nggak lama setelah setelah Pak Grup Sari Bambang. masuk. Nah, Pertama Bos bayangin Salim Pak masuk. Bambang ini bisa masuk di 81, 84. Berarti lebih cepat lagi dia dari Pak Sugiman Halim. Iya, Pak lebih Sugiman keren Halim ya. itu udah luar biasa, Bu. Untungnya juga Masya Allah ya. Karena dia masuk Heeh. itu di angka 90 sampai 100. Sekarang udah harganya udah Udah enam enam berat. puluh tadi Betul. closing. Dan beliau tahu lah ujungnya mau kemana. Makanya dia tetap keep, Bu. Dia nggak pernah jual, Bu. Dia tahu. Beriman berarti Pak Sugiman Halim ya. Betul, Pak betul. Luar Bambang biasa. juga beriman nih berarti dengan BRMS nih. Ya ini pemegang saham utama kami nih, Pak Sugiman Halim. Jadi Pak Bambang juga luar biasa nih. Terima kasih nih kepercayaannya Pak Bambang. Iya, pede nih Pak Bambang ya. Ya, ya. Apakah ada plan untuk equity atau debt funding di 2026 dan 2027? Pak Daniel Suryadi nanya. Nah, Pak Daniel. Oke. Memang Pak Daniel itu di November tahun lalu kami baru mengumumkan eh, mendapatkan kita fasilitas pendanaan dari konsorsium ya Bapak bisa tebak lah kalau Salim itu kan selalu dapatnya biasa dari Bangkok Bank, BCA ya. Jadi itu konsorsium yang dipimpin oleh Bangkok Bank. Isinya konsorsium itu adalah Bangkok Bank, Bank Permata, yang mana juga anak perusahaan Bangkok Bank ya di Indonesia, BCA, dan juga Bank Mega. Nah, itu buat apa pendanaannya? Kita dapat totalnya 625 juta dolar kira-kira. Buat apa tuh pendanaannya, alokasinya? Yang pertama, sekitar 150 juta dolar itu buat refinancing atau pelunasan pinjaman yang lama. Kita sudah punya pinjaman yang lama dari Bank Mega. Itu sekitar 150 juta dolar. Kenapa kita dapat dari Bank Mega? Karena memang ini bridging loan. Kan untuk mendapatkan pendanaan yang besar 625 juta dolar ini perlu waktu ya, Pak ya, Pak Daniel ya. Perlu waktu cukup lama. Sebenarnya kita tidak bisa menunggu. Saya mesti bangun portal atau pintu masuk ke mulut tambang bawah tanah, pengadaan alat berat oleh McMahon. Makanya kita ambil pendanaan dari Bank Mega yang sifatnya memang hanya 12 bulan tenornya. Jadi ini adalah bridging loan. Nah, itu 150 juta. Sudah kita sudah kita lunasi dengan pinjaman dari eh, konsorsium Bangkok Bank tadi. Jadi dari 625 juta dolar, 150 juta dolar untuk pelunasan pinjaman lama dari Bank Mega. Selesai ya. Yang kedua sekitar 200 sampai 250 juta dolar itu eh, kita pakai untuk Palu. Buat apa aja tuh Palu? Sebagian besar untuk penyelesaian tambang emas bawah tanah. Sampai kelar siap beroperasi di 2027. Yang tunnel tadi apa ya? Betul yang tunnel tadi. Itu kan nggak main-main. Untuk yang mungkin yang kita lihat cuma tunnel ya Bu. Tapi apa? Mesti bangun pabrik pengaduk semen. Mesti bangun pabrik Oh, paste plant. Mesti iya bangun iya waste iya. management sendiri. Mesti bangun supporting unit seperti rumah-rumah karyawan yang mengoperasikan pabrik nanti gitu kan Bu ya. Kemudian mesti bangun ventilasi Bu, tempat orang bisa napas di tambang bawah tanah Mm-mm. tadi Bu, shaft sink. Nah, Itu kira-kira penting seperti itu. sekali ya. Betul, dan power plant sendiri Bu, mesti punya power plant sendiri, backup power plant. Nah, jadi sebagian besar buat tambang bawah tanah. Tadi Semoga itu 250. segera Ya. lancar ya. Ah, Nah, sisanya sebagai kecil untuk peningkatan produksi pabrik Bu, dari 500 ke 2000 ton per hari di Palu.
Nah, jadi itu sekitar 200 sampai 250 juta. Jadi tadi udah 150 plus plus 250 kan sekitar 400 juta ya. Nah, kemudian 100 juta itu kita pakai untuk drilling campaign di Gorontalo yang sedang kita lakukan. Pemboran besar-besaran di Gorontalo. Yang targetnya akan ada 3 lokasi tambang yang kami bor dengan eh, 6 alat pemboran, 6 drill rigs. Itu di Gorontalo dan kami akan umumkan hasilnya copper mineral resource dengan standar JORC, Joint or Reserve Committee di pertengahan tahun depan. Itu sekitar 100 juta. Hmm. Artinya sudah terpakai dari 625 itu 250 juta buat Palu, 100 juta Gorontalo, 150 juta buat refinancing. Berarti tinggal sisa Bu, sekitar tadi udah pakai 500 berarti ya. 250 tambah 150 tambah 100 ya. Sisa tinggal 125 juta. Nah, 125 juta itu ya buat modal kerja, buat apa namanya satu lagi modal kerja, kemudian buat capex, belanja modal, dan juga untuk kalau Pak Agus ini kan langsung memimpin eh, target-target akuisisi kami, Bu. Selama ini kan kami sudah Hmm. berhasil. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkembang dengan cara organik, Bu ya. Artinya dengan peningkatan produksi, penemuan cadangan baru, bawah tanah gitu, Bu ya. Hasil pemboran yang positif. Nah, tapi kan kita juga mau buktikan bahwa kita juga bisa berkembang dengan cara akuisisi yang belum pernah kami sampaikan. Nah, Pak Agus ini memimpin langsung tim kami untuk mereview beberapa aset-aset, Bu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu salah satu Hmm. pendanaannya nanti dari situ, Bu. Ya mungkin eh, eh, berupa down paymentnya dulu, tapi memang target Pak Agus adalah aset-aset yang sudah berproduksi. Artinya tidak perlu eksplorasi, tidak perlu capex yang besar buat buat eksplorasi. Jadi sudah ada produksinya, bisa menambah cash flow day one after the acquisition. Kira-kira gitu. Oke, semoga ya Pak ya. Ya, Nah tapi ini, ini bagus Pak Daniel, bagus dari pertanyaannya. Jadi belum diperlukan pendanaan baru, jawabannya Pak Daniel dan Bu Dian, karena memang kita baru mendapatkan pendanaan ini di eh, November tahun lalu. Jadi oh ini sudah cukup untuk capex dan opex kami sampai tahun 2000 sampai tahun 2028, 2029 deh, masih cukup. masih cukup ya. Ya. Oke, ini yang trader-trader di roomnya Cuan Community pada happy nih, katanya aman BRMS. Iya, insya Oke, Allah ya. Hah, nah ini ada pertanyaan Pak, dan ini yang paling dinanti-nanti. BRMS ada rencana bagi dividen nggak Pak? bagus, bagus. Ini bagus sekali. Pak Reza nanya. Iya, Pak Reza bagus. Betul, Bu. Nah, Pak Reza itu juga salah satu desakan dari para pemegang saham utama kami ya, Pak Sugiman Halim, Grup Salim, Grup Bakri. Kapan bagi dividen? Itu benar-benar kita digenjot nih, para direksi di sini nih. Karena mereka juga ingin segera bagi dividen. Nah, memang kita mengacu ke Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 bahwa perusahaan itu baru bisa membagi dividen kalau memang um, retained earnings-nya sudah surplus. Ya. Nah, retained earnings itu adalah pencerminan uh, kumulatif laba bersih perusahaan setiap tahunnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa bayangkan, sejak saya IPO tahun 2010 sampai 2019 belum pernah berproduksi. 9 tahun tidak ada produksi, hanya explore, explore, explore. Jadi hanya biaya, biaya, dan biaya. Otomatis setiap tahun dari 2010 sampai 2019 itu kita terus membukukan net loss dan itu terkumulasi ke dalam retained earnings. Nah, bagusnya nih Bapak dan Ibu, sejak 2020 pada waktu kami mulai berproduksi pertama kalinya, jangankan setiap tahun, setiap kuartal pendapatan kami dan laba bersih kami naik, meningkat. Jadi si retained earnings tadi yang lebih besar makin lama makin kecil jumlahnya. Targetnya si return earnings tadi yang sampai sekarang ini bukan bukan equity ya. Kalau equity kami positif. Tapi karena return earningsnya masih defisit, makin kecil nih defisitnya. Karena setiap kuartal kami profitnya naik. Nah, harapannya di tahun 2029 lah, 2030 kalau secara natural ya,
Mestinya laba bersihnya, mestinya return earnings-nya sudah surplus, Baru sudah bisa bagi positif. dividen. Sehingga bisa bagi dividen. Ini nggak lama lagi lah, kalau ada bisa ditunggu mungkin targetnya 3-4 tahun lagi Bapak dan Ibu ya. Iya, Nah, semoga ya sebenarnya Pak ya. benar, kita pernah coba cara-cara yang lebih singkat Bu, seperti yang dilakukan oleh Bumi ya, kuasi organisasi. Kita coba Bu, kita coba minta persetujuan dari OJK. Tapi tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kuasi organisasi itu punya satu peraturan. Jadi intinya rata-rata net profit tahunannya itu harus tidak boleh lebih tinggi 10% dari return earnings loss-nya, Bu. Dengan kata lain, baru bisa balik modal. Kalau lebih dari 10 tahun, baru bisa menjadi surplus. Dengan kata lain ya, kalau Ya, bisa menjadi surplus return earnings-nya dalam kurun waktu 10 tahun atau lebih, baru boleh kuasi organisasi. Tapi kan kalau biar remes nih, tinggal 3-4 tahun lagi. Jadi tidak diperbolehkan gitu, Bu. Jadi pada waktu dibagi, laba bersih dibagi dengan return earnings-nya yang defisit, kita nggak sampai 10%, kita lebih tinggi dari 10%. Jadinya eh, tidak diperbolehkan, Bu. Karena artinya dalam less than 10 years, dalam hal ini kita dalam 3-4 tahun sudah surplus, sudah bisa bagi dividen. Jadi tidak diperbolehkan buat kuasi organisasi. Ya. kalau gitu sekarang sabar-sabar dulu ya. Betul, betul, betul. Dan Kita ini nabung benar, ini dulu. yang dibilang Bu Novitri di sini bagus sekali, itu betul. Kita bersyukur di di satu lokasi tambang ini di cabang kiri East, kita saat ini ada 3 alat pemboran Budian yang sedang melakukan pemboran. Setiap kita ngebor, dan ini benar-benar, itu selalu dapat mineralisasi. Itu luar biasa, Bu. Padahal di lokasi yang berbeda, dalam lokasi tambang yang sama, setiap ngebor dapat mineralisasi. Maksudnya Harapannya, mineralisasi itu belum tentu maksudnya emas, belum ada tentu kuper. tembaga, Bu. Ada tembaganya. Nah, kan harapannya Bu, ini bisa menjadi seperti batu hijau yang ada di Aman. Jadi artinya badan bijinya atau ore badinya itu cukup besar, menjadi satu kesatuan yang besar. Namanya porfiri Bu. Tidak terpecah-pecah di area yang berbeda. Karena Hmm, setiap kita ngebor di area yang berbeda, dapat lagi, dapat lagi. Apakah ini menjadi satu kesatuan badan biji yang besar? Kan lebih mudah Bu, bisa kayak mangkok gitu Bu untuk nambangnya, kayak yang ada di batu hijau. Ya kita lebih lihat, makanya terbaca. saya terlalu excited sendiri Bu, karena saya juga sebagai pemegang saham, dan saya nggak pernah jualan selama 3 tahun. Ehm, Jujur aja, saya apa adanya. Di portfolio saya, itu mungkin saya punya 50% itu di RMS, saya punya 30% itu energi, saya punya 20% itu emas. Saya juga suka emas. Itu hanya tiga saya pegang, Bu. Dan saya semuanya di atas 2-3 tahun. Kenapa saya suka Oh, emas? Karena emas itu juga konsultannya sama dengan kami. Dia pakai EMC Consultant. Dan saya juga banyak bicara dengan konsultannya, itu juga cukup bagus tuh. Kualitas cadangan dan sumber dayanya, Bu. Jadi kalau Ibu lihat sumber daya saya itu sekitar tadi 4,5 juta ons emas. Kalau emas itu dia punya sih Merdeka itu 7 juta, Bu. oh, cuman Jadi masih belum menghasilkan ya. dia sekarang ini baru mulai dengan heap leach, belum dengan carbon in leach. Jadi masih dengan heap leach, jadi artinya uh, recovery rate-nya lebih kecil, Bu. Jadi produksinya lebih kecil dibanding carbon in leach ya. Tapi kualitas kualitas cadangannya bagus, emas itu bagus, Bu. Ya. Jadi buat yang menanti dividen, sabar-sabar dulu. Oke. Hmm. Nah, ini ada kata Novi, next bahas energi ya, Pak. Nanti. Siap, nanti Ibu Dian yang atur ya. Dari Ibu Nini Suwandi. Maaf Pak, boleh tanya, kenapa jika harga emas dunia naik, harga BRMS tidak ikut naik? Nah, itu dia Bu Bu Nini. Ya, gini Bu, memang kalau dari fundamental perusahaan, Ibu bisa lihat kita cukup cukup baik Bu kinerjanya. Sejak 2020 itu year on year pendapatan laba bersih selalu mengalami peningkatan. Em, tapi memang ada hal-hal makro sektor yang di luar kontrol kami, Bu Nini ya. Ya contohnya dalam hal ini Bu, mungkin eh, saya tidak tahu ya, tapi banyak kebijakan pemerintah ini yang menyebabkan mungkin foreign fund, karena saya juga berapa kali itu ikut acara equity conference dari beberapa perusahaan sekuritas asing di Singapura, di Hong Kong, itu hal kecil aja Bu, contohnya rating Indonesia itu diturunkan oleh Moody's dan juga oleh si Fitch dari stable menjadi negatif.
itu outlook Indonesia. Artinya saat saya bicara dengan para para fund manager asing ya waktu saya di Singapura dan di Hong Kong, itu baru-baru ini Bu, itu mereka bilang ya intinya how do I like the story, the growth story, I like the fundamental of your company BRMS, but how do I invest in BRMS if I cannot even invest in Indonesia as a country because one Betul, of the requirement for me is to invest in a country with a stable outlook, betul. not a negative outlook. Jadi begitu kita negatif, itu banyak menjadi red flag, Bu Nini, dari fund-fund asing untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi itu adalah makro sektor yang ya harapannya PR pemerintah lah sehingga bisa diperbaiki ya, Bu Dian ya gitu ya. Ya, Saya kira tapi ya. itu nggak bisa dihindarkan ya Pak ya. Iya, Ketika iya. kita ratingnya turun, ya otomatis asing ya yang ada aja keluar gitu. Betul, betul, itu betul. Itu terlihat di DPS saya juga kelihatan, Bu. Itu saya juga berat, Bu. Saya juga kaget itu. Makanya saya sih yang saya pertahankan cuma satu. Dalam kontrol kami adalah fundamental perusahaan. Hmm. Yang di luar kontrol kami itu kayak harga emas. Itu kan memang mengacu ke LBMA ya, London Bullion Market Association. Contohnya, mestinya dengan perang ini itu Harusnya naik. mestinya naik emas. Tapi masalahnya perangnya ini menyangkut suplai minyak. Nah, begitu harga minyaknya, begitu si suplai minyaknya jadi terhambat, turun di Iran, di Selat Hormuz, menyebabkan eh, harga minyaknya jadi naik. Harga minyak naik, dampaknya juga US dollar naik. Begitu US dollar naik, itu semua berbanding terbalik. US dollar naik, akhirnya orang berinvestasi pada mata uang asing US dollar, Bu. Mereka jual emasnya. Tapi kalau apa namanya US dollarnya turun, nah itu biasanya orang masuknya ke emas gitu, Bu. Jadi selalu kalau US dollar naik, pasti emasnya turun harganya. Ya, dari dulu selalu begitu ya Pak ya. Ya, ya, betul, betul. Memang mekanismenya seperti itu. Cuman Ya, dari yang tadi Bapak jelaskan, dari 1 ton itu hanya dapat berapa gram, berarti kita kalau mau beli cincin mesti mikir, kita ngabisin berapa ton tanah ini. iya. Kita gali berapa banyak untuk 1 cincin. Betul, Bu. Itu luar biasa loh, Bu. Bayangin Ibu ya, dari 1 ton batu, 0,5 gram per ton aja ditambang. Artinya dari 1 ton batu itu ada 0,5 gram emas di dalam. Itu udah luar biasa. Itu Iya, mau ditambang, Bu, sekarang. itu ditambang. Belum Ditambang. kemana-mana. Jadi Berarti, yang kalau Ibu pegang emas, itu sangat berharga, Bu. Emas itu memang luar biasa, Bu. Memang dan terbatas, Bu, emas itu. Jadi makin banyak kita tambang, ya makin berkurang, Bu ya. Emas ya itu. Dan pasti. emas itu ya Ibu kan dapatnya sebagai butiran-butiran aja, Bu. Susah mendapatkan nugget atau yang ada, tapi sedikit sekali yang bentuknya nugget. Sebongkah emas tuh jarang sekali, Bu. Biasanya Hmm, dalam serbuk-serbuk aja, Bu. Kemudian digabung dijadiin menjadi satu, satu, digabungin. ya menjadi lempengan-lempengan. Oh, Demikian. iya makanya betapa berharganya emas itu ya. Cuman Sangat, sangat berharga ya, sangat berharga. kalau orang dari dulu itu kan bilang emas itu safe haven. Enggak Iya, aneh untuk dibilang begitu, karena sebegitu berharganya ya. Nah, dan sekarang sore ini kita juga tahu selain emasnya yang kita bisa pegang, saham BRMS-nya pun bisa kita pegang. Untuk ya long term 5-10 tahun sih kayaknya aman ya Pak ya untuk pegang BRMS ya. ya insya Allah ya Bu, saya nggak ada masalah. Kira gini Bu, kalau Ibu suka emas, saya pribadi Bu, saya suka emas. Artinya gini, saya berinvestasi pribadi pada emas fisik Bu. Saya Hmm, beli emas Bu, saya beli emas mereknya Logam Mulia yang punyanya Antam. Saya beli emas merek Emasku punyanya Harta Dinata. Saya beli emas merek Galeri 24 punya Pegadaian. Saya beli Bu, saya beli emas, saya taruh di lemari besi saya. Itu rata-rata harga saya itu masuknya masih di lumayan Bu, waktu itu masih di $1.900 lah. Jadi masih untung Bu, sekarang hmm. udah 3.000, udah 4.500 kan Bu. Nah, Iya udah beggar itu Pak. betul betul. Nah, masanya gini Bu, itu cukup liquid kok Bu, Mas. Bisa dijual kapan aja. Malah harganya itu ada di website harian Bu. Dan dan bukan itu aja Bu, yang saya lihat itu adalah uh, biar emas itu Bu. Kembali ke tadi ke yang statement Ibu ya. Mungkin satu-satunya yang proksinya emas itu biar emas. Karena kenapa? Kalau saya lihat Antam itu ada ferronikelnya juga Bu, selain emas. Kalau saya lihat Merdeka itu masih ada nikelnya Bu dibanding emas ya. Kecuali emas, kalau emas itu memang hanya emasnya aja lah. Pani emas ya, namanya kan pani ya nama lokasi tambangnya ya.
Archie juga kayaknya, ya Archie masih emas sih, Archie emas. Jadi proxy emas itu nggak banyak sih di Indonesia. Artinya yang hanya, makanya kalau ibu lihat kan yang masuk gold index itu kan ada uh, BRMS, ada Aman, ada Archie, ada emas. Karena itu memang proksinya emas di Bursa Efek Indonesia, Bu. Artinya lebih dari 70% produksinya adalah dalam bentuk emas. Dari penjualan adalah emas, Bu. Ya. Maksudnya gini, Nov, bukannya maksudnya kita pegang 10 tahun pun pede gitu. Karena kan kita kadang-kadang terus terang kalau misalnya ada orang yang mungkin Bapak happy dengan pegang fisiknya Mas. Ada orang yang mendingan punya sahamnya perusahaan emas gitu Iya, kan. Nah, iya, jadi untuk pensiun. iya betul, betul setuju, betul Bu Dian. Nah, ini Novitri nanya, Pak, pemerintah ada diskusi dengan perusahaan-perusahaan mineral nggak sih, Pak? Kalau royalti aja udah biggest sedunia. Oh, yang royalti 16% itu ya kan udah besar sekali ya. Itu termasuk, kalau tidak yang terbesar, itu termasuk yang terbesar di dunia, Bu. Atau kalau nggak salah itu yang terbesar di dunia, tertinggi di dunia, Bu. Nah, Kita 16%. investor juga protes berat, kata Novi. Betul Bu Novi, memang ini ya ini sesuatu yang mesti kita tanyakan ke pemerintah ya. Tapi untungnya memang dengan harga harga emas harga emas di atas $4.000 saat ini ya, mestinya memang ya marginnya masih cukup buat 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 kita semua lah ya, walaupun memang cash cost-nya jadi tinggi ya Bu Novi ya. Ehm, tapi itulah harapannya ya ada support juga ya dari pemerintah, karena kan kalau tambang ini kita kan juga membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Juga kalau kita terus eksis kan, eh, dari pendapatan juga sebagian dari royalti masuk ke pemerintah, pajak juga masuk ke pemerintah. Jadi Iya, memang ini betul sesuatu yang sih. sensitif Bu Novi. Ya saya harap ya apa, memang selalu ada sosialisasi kok dari pemerintah itu untuk eh, untuk peningkatan royalti. Selama ini ada sosialisasi dari pemerintah. Tapi kan ya keputusannya tetap di mereka Bu. Jadi ya eh, Mau nggak mau ngikut aja ya, Pak ya. ya kalau bisa menjadi two ways communication juga akan lebih baik lah saya rasa. Tapi ya this is Iya. very sensitive. Tapi ya saya harap Bu, saya harap ya you see the market lah, you see the market. Lihat rupiah Bu, saya udah nggak bisa ngomong, Ibu lihat aja rupiah sekarang. Iya. Coba Bu, kita, saya mau maaf ya, ini mata uang rupiah Bu itu sekarang udah disamakan dengan mata uang Laos Bu, itu KIP, mata uang Vietnam Dong, dan satu lagi mata uang Sierra Leone Bu. Karena ya itu Bu, Hmm. itu fakta Bu. Maksudnya mata uang yang terlemah dibandingkan dengan US dollar ya. Iya, sedih banget ya, Pak ya. Waduh. Iya. And that's the fact of life gitu Bu. Iya, memang sih ya. Teman-teman masih ada yang mau ditanyain? Yang di Telegram sama yang di Zoom masih ada yang mau tanya? Ini tidak berasa udah mau 2 jam, Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Oh iya, Iya. iya, luar Ada biasa. Ini lagi? bagus pertanyaannya. Insight-nya oke sekali ya. Ya. Jadi kita juga jadi ngerti bagaimana. Ada acara sharing gini lagi nggak, Pak? Ada kalau mau nanti sering-sering ya kita kita. Oh, sama satu lagi. Iya, yang ditunggu itu adalah site visit. Oh boleh boleh. Nanti. Ya nanti Neneng nanti kita arrange ya. Kita nanti Sabar. next itu mungkin di semester kedua pasti kita akan arrange. Tolong di arrange dengan Budian ya, Ya, Pak Bu Neneng ya. nanti ya Neneng nanti kita ada pilih WA-nya ya. Budian ya Neneng ya. Iya, Mbak Neneng nanti kita tinggal apa? Nanti kita komunikasikan lah. Ya, sabar-sabarin. Terus nanti nggak mungkin semua ikut, yang pasti nanti kita pilih beberapa orang. Sip, siap Bu. Iya, terus nanti ya betul Bu Nini, kita jadinya sebagai investor juga kenapa diadakan acara ini? Biar kita juga tahu sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Kita beli perusahaan, kita beli saham itu kan artinya beli perusahaan gitu ya Pak ya. Jadi kita Betul. mengerti sekali apa yang kita beli gitu. Ya. Ya Kenapa Bu, Pak Bambang saya pede? harus share semuanya. Saya harus share semuanya karena ya Bapak dan Ibu inilah yang mensupport harga saham kami Bu. Jadi ya saya akan share semuanya, ke tidak ada yang saya Ya, tutup-tutupi kan dan dari ya. perusahaan
harus ada keterbukaan informasi ya Pak ya. Betul, Nah, betul. kita juga memfasilitasi untuk itu gitu dari Cuan Ya, Community nanti kita fasilitasi semoga semuanya yang trader-trader ini bisa mengerti apa sih yang dibeli, bukan perusahaan ecek-ecek yang kita beli. Apalagi yang kita mau itu kan untuk 10 tahun ke depan, untuk yang mau pensiun, yang mau apa. Jadi bukannya kita asal beli aja gitu. Ya, setuju. ada lagi? Udah gitu aja. Nggak berasa kita udah 2 jam. Ya, sama-sama. Terima kasih Ya. semuanya udah hadir. Makasih Bu Dian, makasih Bapak Ya, dan Ibu kalau sekalian. gitu Pak Herwin, thank you banget untuk acara hari ini. Udah makan waktu 2 jam, nggak berasa menghabiskan waktu Bapak ya. Terima It's kasih okay loh Bu. Pak, insight-nya makasih. Terima Nanti kasih. kalau misalnya ada apa lagi, misalnya mau ada keterbukaan informasi, apalagi yang perlu para trader tahu, nanti kita bikin lagi kayak gini nggak apa-apa ya. Setuju Bu. Ini Nanti juga untuk energi juga saya siap dan kita bisa arrange site visit buat energi atau BRMS nanti Ibu Dian aja yang atur mana yang mau ya duluan. nanti kita atur ya. Ya. Terima kasih juga sama Bu Neneng yang udah memfasilitasi. Ya, energi juga banyak hidden hidden jewelnya tuh kata Novi. Ya. Novi sih keren lah Pak. Hebat dia. Tahu luar dalam. Iya, iya, iya. Sip, sip. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Oke. Novi dan teman-teman. Ya, terima kasih semuanya yang udah hadir. Terima kasih buat yang di room Cuan Community di Telegram. Terima kasih buat yang udah hadir di Zoom. Nah, nanti buat yang nggak sempet nonton, besok kita akan upload, tapi uploadnya besok. Atau besok lah ya, Van ya. Oke. Begitu aja Pak Herwin. Terima kasih untuk waktunya. Semoga nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Ya, Upload di itu YouTube-nya Cuan Community. Dicari aja Cuan Community di YouTube. Oke? ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih semuanya ya. Selamat sore.